ahli media keperawatan. Dan sebelumnya kami terima kasih kepada rekan-rekan atas kehadirannya semua di sini, dan kepada perwakilan dari kantor juga hadir di sini. Semoga dengan adanya pelatihan ini akan membangkitkan kita, semangat kita dalam melakukan terapi kepada pasien-pasien yang ada di rumah terapi Khalifah. Baik, untuk mensingkat waktu, kepada Ustadz Muhammad Zaini Aziz, silakan untuk menjelaskan. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pelatihan ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua yang tetap menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai detik ini, terutama sunnah dalam pengobatan. Begitu juga kepada para sahabat, tabi'in, salafus saleh, kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allawan salam. Selamat datang di acara ini. Ini sebenarnya nggak terlalu ini nggak terlalu formal banget gitu ya, karena acaranya seperti saya bilang apa ya, silaturahim. Karena pada waktu ini sahabat saya, tetangga saya juga, teman saya bermain, teman saya belajar untuk punggung juga. Ya. Kalau kita berbicara tentang kesehatan itu, Masya Allah, nggak bisa kita berbicara hanya totok punggung, nggak bisa kita berbicara bekam saja, nggak bisa kita berbicara hanya akupressure, akupuntur, atau sedot lintah, terus fasdu. Sekarang ada lagi totok petir namanya, banyak sekali, sampai dari yang melanggar sunnah, melanggar syariat, sampai yang dukun. Karena saya juga aktif di peruqyah, di bekam, makanya kalian arsi, oh ya, subhanallah. Nah ini sebenarnya tempat ini nyocok, ini sudah namanya holistik, karena tidak bisa pendekatannya satu pendekatan pengobatan, apalagi masalah jiwa. Kita berapa tahun dulu kita belajar? Ada nggak? Udah 15 tahun lebih ya. Kami ke Cibudak itu, dan guru kita ini sangat sederhana aja. Ya kita jujur aja, kalau ngelihat caranya dia rokok, kita nggak kadang-kadang, tapi yang kita pentingkan itu ilmunya. Dan kami juga banyak belajar tentang keilmuan, sampai saya umur 53 saya kuliah. Karena saya penasaran, saking penasarannya, tidak bisa hanya berbicara tentang bekam, tentang totok punggung, karena perlu kita tahu secara medis juga. Dan kita dulu sangat anti dengan medis. Ternyata tidak boleh. Baru paham benar saya. Karena ada sesuatu yang kita tidak dapat di pelatihan-pelatihan seperti model ini, bekam. Maka kita dapat di kesehatan itu. Subhanallah. Berbicara tentang orang jiwa ini, Pak Toto. Saya 6 bulan di rumah sakit jiwa di Grogol, 3 bulan. Di Cipayung 3 bulan, sampai kita praktik, namanya kita praktik, ya dimasukkan di tempat orang sakit perempuan. Ya Allah Rabbi ya Karim, na'udzubillah min dzalik. Yang menari, yang telanjang, yang memang kita prinsipnya praktik, kaget. Makanya saya bilang sama Pak Toto, luar biasa antum pahalanya. Karena tidak gampang. Karena kalau orang sakit jiwa ini tidak pendekatannya fisik misalnya. Ada pendekatannya fisik, tapi sedikit sekali. Iya Pak Toto ya. Nah, dari itu, ini sebagai proses, karena kita mau belajar otot punggung, maka ini kaitannya dengan hanya fisik di punggung saja. Ya, beberapa tahun yang lalu itu, ya kami juga bertanya-tanya kan ketika dibawa. Ya sebenarnya sudah kenal juga, udah lama kenal sama Pak Isar ini sebelum dikenalin sama Pak Rahman, karena kan sering diciduk sama Ustaz Yasin. Banyak pertama kita, saya, Pak Asep bertiga tuh sama almarhum Pak Heru yang dibawa. Cuman kan dari sisi syariat kita nggak nyambung gitu ya. Artinya kan dia pertama perokok. Kalau kita kan nggak ngerokok, kalau nggak ngerokok, anak nggak ngerokok. Ya, tapi kita ngelihat dari sisi keilmuannya.
Ketika digini-giniin, oh ya Masya Allah, saya bilang, kok bisa ya? Tapi tidak segampang itu. Karena tidak semua penyakit selesai dengan totok punggung. Begitu juga tidak semua penyakit juga tidak selesai dengan bekam. Karena harus kita tahu kan, bekam itu kalau nggak hati-hati juga, bahaya juga. Kalau orang yang drop kita bekam, tambah KO. Ya. Kita kembali ke materi totok punggung ini. Ya, totok punggung ini sebenarnya awal mulanya itu ya yang diajarkan itu oleh orang Arab namanya Habib Amin ya, kata Abah Syarbini itu. Dia orang Mekah yang berwisata ke Bogor, cuman kelihat keindahannya Bogor itu dia nggak mau balik, akhirnya mukim di sana. Nah lalu pendek cerita, ini sejarahnya ya, Abah Haji Syarbini itu belajar, dan almarhum ini Allahyarham ini juga tidak satu belajarnya, belajar refleksi, belajar acupressure, belajar bekam juga, dia bekam juga Pak Toto kebetulan ya, terakhir itu dia membekam. Nah kalau di totok punggung itu dulu ketika saya masih jadi ketua Pusdiklat, kita membuat visi dan misi seperti ini Pak. Jadi memang niatnya di samping untuk mengobati tapi ada dakwahnya juga. Ini salah satu visi dan misinya. Misinya ini menuju sehat alami, bebas obat kimiawi. Tapi kalau dalam ranah kejiwaan, obat kimia ini pasti dipakai. Iya Pak Toto ya? Nggak mungkin kita nggak pakai, karena pendekatannya untuk menyadarkan orang-orang harus pendekatannya kimiawi. Kalau dalam terapi kejiwaan ya. Nah, lalu misinya mencegah kemusikan dalam pengobatan. Karena hampir saat ini Pak Toto, pengalaman itu ada orang ikut belajar. Kemarin kita belajar pendalaman apa namanya, sejenis bukan ruqyah sih, apa istilahnya, hipnoterapi. Tapi ketika saya ngelihat hipnoterapi ini pendekatannya bukan pendekatan Islam, mundur, nggak jadi. Karena ngelihat oh iya ternyata ada seperti mistik dia. Tapi memang kalau awal-awal enggak, tapi kalau dalam-dalam itu begitu. Nah, jadi salah satunya totok punggung itu mencegah itu. Nah, dua, menolong masyarakat yang sedang sakit, terus mengenalkan pengobatan totok punggung sebagai pengobatan alami, sederhana, efisien, dan efektif. Dan terakhir, ya teman-teman mungkin yang sudah belajar, mudah-mudahan bisa mensejahterakan dengan belajar totok punggung ini. Ya lalu lanjutnya ya, syarat menjadi topuris itu ya beberapa ini, tapi sekarang agak diperentul. Boleh yang non muslim, tapi kalau dulu anak nyusun sama teman-teman itu, karena ini keterkaitan juga dengan doa-doa, karena tidak mungkin kita nggak berdoa kan, tapi nanti disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Ya itu sebenarnya harus Islam, karena dulu ketika dibikin pertama itu terapisnya nggak boleh merokok, tapi sekarang sudah susah kita saking banyaknya kan, saking banyaknya terapis itu dan boomingnya luar biasa, dan sampai seluruh Indonesia ada masalahnya. Ya tapi itulah, bersama dengan perjalanan waktu itu ya pasti ada suka dukanya ya, ada yang macam-macam lah gitu. Ya sama dengan di klinik di sini, tidak semua orang pasti istiqomah. Apalagi kalau ini dulu awal-awal diajak sama Pak Toto, saya diajak juga di sini dulu. Mau nggak antum? Saya bilang, ntar dulu Pak Toto, kalau urusan jiwa ini harus kita belajar kejiwaan masalahnya. Saya bilang. Dulu awal-awal diajak, ya, belum siap aneh, saya bilang, ya silahkan aja dulu dirintis, mudah-mudahan bisa berkembang. Lalu bertauhid dan berakidah yang lurus, berakhlak karimah, menjauhi perdebatan yang tidak bermanfaat dalam bidang kesehatan ya. Terlalu bermanfaat itu nggak usah kita perdebatkan, karena habis energi kita untuk berdebat tentang pengobatan. Memang semua pengobatan itu pasti baik, nggak mungkin orang nggak mau baik kan. Tapi masalahnya, apakah semua dengan pengobatan kita itu sembuh? Itu perlu pertanyaan seperti itu, karena yang hak kesembuhan itu hanya milik Allah, bukan milik terapis. Nah ini yang perlu kita harus jaga, karena kalau sudah dibekam, oh saya sembuh dengan Pak itu dibekam. Itu nanti kan kata-kata itu sudah mengandung kesyirikan, itu bahaya sekali. Maka itu perlu kita filter. Nah, lalu saling menghargai dan toleran sesama terapis apa saja. Bukan hanya terapis totok punggung, dan tidak, kalau bisa ya jangan merokok. Apalagi kalau orang sakit kayak gini. Tapi orang-orang yang sakit kayak gini pasti ada juga yang nggak lepas rokok, Pak Toto. Boleh, alhamdulillah. Kalau di rumah sakit jiwa yang anak praktik, malahan
karena dia hobi ngerokok. Kalau nggak dikasih ngerokok, ngamuknya setengah mati. Kalau di sana lebih sadis juga. Yang khusus untuk yang laki, atau di masjid jiwa di Grogol sama di Cijantung itu, yang keker-keker yang jaga yang laki. Karena, dikembok. Yang bilang lah, kalau kita kuatin kali ini nggak sanggup. Subhanallah. Tapi di sini luar biasa. Ya makanya pendekatannya ini harus banyak memang. Berarti pada ada rukyah juga kan pada Taif ini. Bekam juga harus rutin kan. Ya kita lanjut Pak. Nah ini Allah yarham guru yang mengajar kita sama Pak Toto. Dulu Pak Toto hampir setiap bulan kita ya silaturahim ke sana. Tapi setelah Pak Toto berdiri sendiri, ya kami dulu sama Pak Abdurrahman, sekarang saya juga punya mandiri juga, saya punya klinik sendiri juga, namanya terapi holistik kalau saya. Nah itu, ini beliau yang mengajarkan kita, subhanallah ya, walaupun dia nggak tamat samatan sanawiyah kalau nggak salah. Tapi paling nggak dia mengerti banyak tentang anatomi, fisiologi tubuh manusia. Luar biasa. Nah, ini beliau. Karena perlu kita perkenalkan juga ya sama Pak Abdurrahman. Kebetulan Pak Abdurrahman yang mengembangkan bersama teman-teman yang lain. Akhirnya sekarang Kota Punggung ini sudah nasional lah ya. Karena sudah ada pengurusannya lengkap. Dan mudah-mudahan bisa lebih banyak menolong umat. Ya, bukan saja orang Islam, tapi non-Muslim juga banyak yang sudah membuktikan. Ya. Lalu, nah ini saya sendiri, biodata saya, ya perlu saya kenalkan, Pak Toto udah kenalin. Nah ini tahapan-tahapan terapinya sekarang. Nah, ini tahapan terapinya ini biasanya kita buat supaya teman-teman itu lebih lebih menjaga, karena beberapa kasus di lapangan ya hanya kan dia cuman ya ibaratnya kan totoknya sebenarnya gigit sebenarnya ya. Cuman dia lebih penekanannya agak beda. Titik-titiknya agak beda. Kalau mijit tradisional itu kan semua. Dari kaki, kepala, tangan. Kalau ini hanya di punggung saja. Nah, ada beberapa kasus setelah sering nerapi orang, kok kita pulang nerapi dari rumah orang, kok kita kayak diikutin, terus kita nggak bisa tidur. Nah, itu kira-kira apa? Nah, itu wallahualam bisa, nggak semua sama kan? Ya, karena masing-masing kita beda-beda. Nah, kalau kita berbicara itu lebih jauh, itu nanti larinya ke rukyah. Macam-macam, panjang urusannya udah begitu. Tapi paling enggak kita menjaga diri kita dengan baca pembentengan. Apalagi menghadapi seperti ini Pak Toto. Ini bukan hanya fisik yang harus bermain kan, tapi yang khusus rukyah ada di sini. Iya. Oh iya. Memang kalau jiwa itu memang harus rukyah. Enggak bisa dengan hanya mengandalkan fisik. Tapi obat-obatan kimia juga harus pakai kan untuk menenangkan itu. Karena kalau obatan herbal prosesnya panjang kan, dan nggak mengena. Iya, karena ini antisipasi untuk emergensi juga ya. Tapi kalau pasien-pasien ini memang yang dimasukkan sama keluarga apa memang masukkan keluarga? Ya alhamdulillah berarti. Ya ini ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama ini dengan kita berdoa, berniat berdoa, lalu kita diagnosis dulu sebelum kita ini. Lalu ada namanya ya kalau dalam bahasa Abah itu apa ya? Dulu dibilang sapu bersih aja dulu. Nanti ada sapu jagatnya deh. Kalau kita ya perindah dia sama Pak Abdurrahman sama teman-teman dulu di general treatment aja. Iya, di JT aja katanya. Kalau dulu Abah itu bahasanya sapu bersih, sapu jagat katanya. Itu disapu bener, dorong ini. Ya, paling enggak kalau sudah ini baru kita deteksi. Setelah di general treatment itu dideteksi. Misalnya kalau ada masalah di jantung, biasanya belikat kiri. Ada masalah di tensi, nanti di belikat kanan. Tensinya tinggi. Kalau tensinya rendah, dua-duanya kiri kanan ditekan. Tapi kalau kita lihat dengan cara Abah itu kadang-kadang agak beda ya. Tapi itu nggak jadi masalah. Yang penting kita sudah dapat, sudah kita praktikkan, dan banyak merasakan manfaatnya. Itu aja. Ya baru setelah deteksi, baru kita finishing. Kita finishing mana yang sudah kita lakukan dari general treatment itu, dari posisi tengkurap, kalau nggak bisa tengkurap duduk saja. Nah, cuman kan yang kendala duduk nggak bisa, tengkurap nggak bisa, agak repot. Karena beberapa kasus saya sering ke rumah sakit, supaya di Persahabatan, di Cipto sering diundang di orang-orang yang di bagian UGD gitu. Repot kita karena dibalik nggak bisa, ini nggak bisa, apanya kita ini?
Akhirnya ya saya megang kaki aja untuk menstimulus saraf-saraf, karena sebenarnya di luar konteks ini, cuman kita udah diundang ya tengkurap nggak bisa, duduk nggak bisa, punggungnya nggak bisa, repot juga kita. Apalagi kalau yang baru operasi. Karena kasus-kasus sering dulu di Cipto itu, saya sering di Rumah Sakit Persahabatan itu kalau lihat orang cuci darah itu kayak Kornaga. Sering diundang. Pernah sekali waktu di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita itu kan ini pada disusuk semua. Tapi kalau yang penyakit jantung yang tidak bocor dan tidak terganggu listriknya, kalau hanya sumbatannya walaupun 100% itu lebih gampang. Ketika ditotok lalu dibekam, itu nggak usah banyak-banyak, 3 titik tengkuk, 5 titik tengkuk, bahu kanan, bahu kiri, belikat kanan, belikat kiri, udah langsung. Dan beberapa kasus itu ketika sudah dikorek-korek punggungnya, belikat kanan itu udah nggak pakai oksigen. Oh, kok enak Pak ya? Iya, karena sumbatan aja. Tapi kalau jantung bocor yang bermasalah di listriknya itu agak berat. Karena itu harus dengan obat dan itu harus operasi. Biasa kalau nggak di kateter atau dipasang ring, bisa di istilahnya bypass gitu. Nah, itu yang kasus-kasus yang pernah kita alami. Ini prolog aja biar ini nanti kita masuk di materi. Nah, ini persiapan-persiapannya ya, karena ini perlu praktik kan nanti Pak Toto. Iya, totoknya aja ya nanti. Tapi kalau ada minyak zaitun sedikit nanti kita perhatikan beberapa titik-titik yang krusial. Ya sebenarnya ini kayak acupressure. Kalau yang udah belajar refleksologi, belajar acupressure lebih gampang, atau yang sudah biasa mijit cepat dia. Tapi kalau yang dari pemula banget, biasanya nanti sini pegel, sini pegel, kadang-kadang nggak bisa ngangkat tangannya. Kalau baru dari pemula. Tapi lama-lama nanti bersamaan dengan waktu, kalau sebulan, 2 bulan praktikan terus, insya Allah sih tidak terlalu bermasalah ya. Karena pada orang belum mengalami, pasti sakit ini ya. Sakit banget, saya berbulan-bulan itu. Saya bilang Abah itu, enggak, itu tandanya mau bisa katanya. Setiap kita berkunjung ke sana, kita minta dipegang sama beliau. Ya, ini beberapa ininya ya, perlu kita sholat dan menjaga wudhu. Karena supaya kita juga sesuai dengan konsep agama kita, kalau kita sudah bersih, hati kita udah bersih, semua udah bersih, rezeki yang kita makan bersih, insya Allah kesembuhan itu sangat dekat. Tapi tidak bisa kita mengandalkan hanya kehebatan keilmuan kita. Karena saya ini udah hampir 25 tahun mempraktikkan. Sebelum nikah sudah saya belajar bekam, belajar ruqyah, belajar refleksi. Dulu kalau herbal itu saya belajar sama Profesor Dr. Hembing, yang orang Cina, orang masuk Islam. Itu saya belajar di situ. Nah, banyak pengalaman-pengalaman yang dapat kita ini tidak dari satu guru. Karena kalau hanya satu guru, kita saklek nanti cara kita berpikir. Dan ketika kita melakukan istilahnya diagnosa, intervensi, apa segala itu, berat. Tapi kalau udah belajar ruqyah, belajar bekam, belajar totok, belajar acupressure, apalagi ini masalah psikologi. Ini sebenarnya teman-teman ini harus bisa didatangkan. Ya bisa, kalau Pak Toto mau nanti saya undang guru saya yang ahli psikologi, yang hubungannya dengan kejiwaan, bisa. Khusus tentang kejiwaan. Ya, karena saya sekarang itu membuat sebuah pelatihan itu namanya terapi holistik Muslim Indonesia. Karena dibicara totalitas oleh saya. Semua dipelajari. Ya. Lalu setelah kita menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, seperti ya kalau klinik kayak begini ya memang harus seperti ini. Harus ada antiseptiknya, zaitunnya, terus ada alat totoknya. Kalau nggak kuat, pakai kayu biasanya. Tapi nggak semua dipakai kayu. Kecuali kalau badan-badan mungkin kayak antum agak besar, kayak gini sih masih bisa. Kan ada badan orang kan keker. Dia kadang-kadang yang sering fitness atau dia nge-gym itu, Pak. Itu kita beratnya cuma 60, yang diterapi 120. Kan nggak balance. Sering sekali, Bu. Tapi ya kalau namanya saraf asal kena celojosan juga dia. Ya. Lalu ada matras, ada masker, ada bantal, dan terakhir kalau bisa sih pakai sarung tangan, karena sekarang kesininya kasus-kasus kita kan nggak tahu. Ada orang kena hepatitis, ada kena TBC, ada orang kadang-kadang kena AIDS. Karena AIDS ini kan tidak bisa terdeteksi secara kasat mata masalahnya. Ada orang nggak pernah melakukan ini, tapi dia karena dari
bersentuhan, kena keringatnya, terus minum bekas minumannya orang kena AIDS, kena hepatitis, bisa kena. Karena dulu pertama-tama bekam itu, waktu sama Pak Iwan itu, Pak Iwan adanya katakan Broto, Anda dapat yang karena kena hepatitis, kena saya. Dulu 3 bulan, itu nggak boleh. Makanya kalau yang mau bekam, itu pokoknya harus benar-benar, karena setelah belajar keperawatan itu, safety banget, Pak. Ini sampai kacamata, kaos kaki harus pakai baju celemek itu, sarung tangan harus baju ini. Kalau secara ini setelah kita, kalau dulu kita belajar bekam biasa yang di baik di PBI atau di HN itu ya, kan nggak terlalu ketat ininya. Artinya kalau di keperawatan nggak bisa, kalau dia tahu kita dicas. Dan karena kalau kita udah ikut keperawatan, didik keperawatan itu kita ada STR ya Pak ya. Bapak dapat ya? Seumur hidup nggak? Iya. Iya. Nah itu enaknya kalau udah dapat itu. Jadi maupun praktek apa asal kelihatan. Saya pernah disidak Pak dari Kota Bekasi. Dikirain saya nggak ini, padahal nggak pernah nunjukin itu. Bapak perawat ya? Sudah lihat saya BNSP saya kan, Badan Sertifikasi Profesi. Saya tanya, Bapak ada BNSP-nya nggak? Oh nggak ada. Nggak boleh Bapak nyidak saya. Karena BNSP ini kalau bisa Pak Toto bisa nyari Pak ikut, tapi mahal sekarang. Kalau nggak salah 15 juta kalau nggak salah. Tapi itu 2 minggu kita ini untuk menjaga privasi antum di sini, karena ini sudah besar loh. Kalau saya masih kecil kliniknya, kecil Pak, karena masih sifatnya keluarga aja. Kalau ini sudah besar loh. Ini kalau udah di manage dengan bagus, terus cari investor, wah dahsyat ini. Karena yang paling dibutuhkan di dunia ini jiwa ini. Jarang orang mau loh Pak. Berat ngurus orang, Masya Allah. Ini kan masih kecil, coba kita praktek. Dulu Bapak pernah praktek kejiwaan nggak? Iya Pak. Tahu kan Pak ya? Di prakteknya di mana dulu? Dulu di Bandung. Oh di Bandung. Lagi Sasarua. Oh ya. Riau dulu. Di Riau. Iya. Kan luar biasa Pak ya? Ya. Luar biasa lihat orang, Masya Allah. Makanya saya bilang, Pak Toto kalau saya angkat tangan. Tapi ini kan yang nggak berat-berat termasuk di sini. Kalau yang di sana itu yang sudah nggak boleh dilepas ini kerangkeng. Nah itu dia. Tapi kan pahalanya mengurus orang tidak sakit dengan orang yang sakit biasa 10 kali lipat, Pak. 100 kali lipat nilainya. Itu makanya saya bilang luar biasa antum, Pak. Nah, ketiga kita lanjut ke sini, siapkan mental terapis dan pasien. Nah ini berkaitan banget ini kalau antum, karena mental terapisnya harus kuat, mental pasiennya juga harus kuat, apalagi kalau berkaitan dengan ini antum masalah goib ini lebih dahsyat lagi. Tapi makanya karena kasus-kasus di lapangan, karena saya juga peruqyah juga, hampir semua kita tahu seluk-beluknya, orang yang kena sihir, orang yang kena tenung, orang kena guna-guna. Lah belum kita apa-apain, langsung giniin aja sudah bereaksi. Kadang-kadang kita gelut juga kan? Antum pernah gelut nggak? Iya. Lah, saya pernah ngeruqyah, bukan ngeruqyah sih, ngerakit toto punggung. Orang diundang sama Pak Budi yang di Departemen Olahraga di Kemenpora. Saya baru datang, pernah bukan ngeruqyah. Seuangan itu kesurupan. Waduh, saya ini begini Pak saya ini. Lah kan kita mau toto punggung ini. Cuman ada satu biangnya. Wow, langsung saya menghindar aja. Karena kalau kita gelut nggak enak kita jadi terapisnya gelut. Ya saya dikejar-kejar aja. Tapi alhamdulillahnya dengan kita sedikit membaca ayat kursi, dengan dicampur air sama garam, udah spretan aja udah tahu deh ya. Kita lanjut. Nah, ini sekarang definisi toto punggung. Nah, ini karena perlu tahu juga kan, apa itu toto punggung? Toto punggung adalah sebuah metode paradigma baru tentang terapi pengobatan menggunakan jari-jari tangan dengan cara penekanan, menggoyangkan, menggetarkan untuk memberikan stimulan atau penotokan pada titik atau simpul saraf tertentu berpusat di area punggung. Nah, titik atau simpul tersebut terkoneksi langsung dengan keluhan yang ada pada penyakit
atau organ yang sedang mengalami gangguan. Digunakan untuk menguraikan stagnasi tadi itu. Kalau ada stagnan di tubuh kita, misalnya di area lambung atau di area jantung atau di area usus, itu karena adanya timbunan lemak. Kalau berdasarkan analisa totok punggung, di dalam atau di luar pembuluh darah yang menghambat sirkulasi darah. Pada dasarnya si totok punggung ini hanya mengurai sumbatan. Ya. Ini definisinya. Ya, secara singkat lah, totok punggung itu adalah cara terapi secara tradisional dengan cara menekan, menggosok, mendorong di area punggung saja. Dia tidak masuk ke kaki, ya ada di kepala sedikit, di leher aja. Leher aja tinggal narik sedikit, tapi lebih fokus di area punggung. Dan cara penanganan tangannya seperti ini. Tapi sebenarnya kalau melihat Abah sih nggak begitu banget ya Pak Toto. Dia pakai jari. Ya, karena kalau begini, kalau awal, nanti sakitnya nggak kuat. Tapi kalau kayak Pak Toto, kayak saya udah biasa begini, bisa. Tapi begini juga boleh, pakai jempol juga boleh sih. Lebih kuat jempol. Kalau yang biasa mijit, kelihatan sih. Jadi tangannya itu kayak Pak Toto ini. Jadi nggak perlu saya ini. Beda. Kayak saya ini kan kecil saya orangnya. Tapi kalau lihat jempolnya beda, Pak. Beda. Ini misalnya nih, kalau antum megang itu, inisialnya gini, bantu sini. Ya, misalnya ini kita ini aja misalnya nih. Kalau yang nggak biasa, nah, ini begini aja udah kena ya, berasa? Tuh. Karena ini ketahuan ini, karena ini udah begini aja udah kolesterol ini. Iya, iya, ini gorengannya masih kenceng. Iya, benar ini. Karena ini kelihatan sekali. Nih, ini begini aja nih udah dia. Tuh. Padahal ini nggak pakai tenaga, ini cuma multitiknya doang. Wah, enak ya. Tuh. Enak ya. No. Itu sebenarnya sangat sederhana karena memang totok punggung ini efisien. Sebenarnya sih orang bilang ini nggak ada bedanya mengurut. Kalau secara gerakan ya nggak beda, tapi secara titik penekanan titik beda dan hasilnya juga beda. Kalau pijit itu kan hanya menghilangkan capek, mengenakan badannya, relaksasi. Makanya di sini nanti ada finishingnya relaksasi supaya jangan terjadi apa istilahnya pegel, jarum di punggung itu. Iya. Ya, kita lanjut. Ya nanti sebelum zuhur kita bisa ini paling kita percepat aja. Nah, kenapa di area punggung? Nah, itu kan banyak orang nanya, Pak kok hanya punggung aja? Kok nggak dipegang di kaki, nggak pegang di tangan, nggak pegang di kepala? Sebenarnya punggung ini jalur sebenarnya, bukan pusat. Kalau pusat itu ada di saraf di kepala, kalau berbicara saraf ya. Karena ini seperti jalan tol. Jadi kalau tol itu macet, gimana yang ininya? Kan belum sampai terminal, sampai tujuan kota tujuan kan harus dibuka dulu ininya. Nah, jadi ini jalur. Ya seperti ini. Sebagian besar penyakit yang muncul dalam tubuh manusia diakibatkan oleh tidak lancarnya aliran darah dalam tubuh. Apa yang menyebabkan dia? Ya tadi itu. Gorengan, kopi, garam, manis. Ya itu ya. Komplit. Nah, rokok. Ya kalau rokok ini sudah mafhum lah. Ya. Itu mah. Tapi kalau kita berbicara sama orang rokok, orang nggak merokok juga mati juga deh. Ya kalau sudah mati itu mau urusan Allah, bukan urusan rokok. Tapi kan ada asbabnya. Aduh, biarin aja. Ada yang ke klinik di anak saya belum datang. Nah, kenapa? Ya harus memang kita harus menghindari yang tadi itu, gurih, goreng, dan semuanya itu. Terus yang terakhir itu, hindari es, Pak. Dulu kita yang, Pak Toto, masih dulu waktu itu baru tadi kalau nggak minum dingin kan. Tapi setelah kita tahu belajar tentang pengobatan, berbagai pengobatan, es itu yang paling dahsyat. Orang stroke, orang kena jantung, orang keropos tulang. Dan tidak ada bagusnya es itu sebenarnya. Ya cuman hanya ngademin aja. Tapi banyak kan orang suka. Apalagi kalau dia makan bakso.
terus es teh. Wah, udah pas itu jadi udah kena jantungnya. Stroke jantung. Ya karena sekarang kalau lemak ketemu sama dingin membeku. Itu yang orang tidak sadari karena ya hari-harinya kita ya kayak Pak Toto ya udah bosen lah namanya kayak begitu. Hampir tiap hari kan. Ya kadang-kadang kita bosen juga kita. Ya kadang-kadang sudah kita terapi orang berpuluh-puluh kali tidak ada apa istilahnya efek yang bagus. Kadang-kadang kita juga malu juga. Nah di sini kita dibutuhkan pendekatan kita kepada Allah. Kemarin orang kena jantung Pak Toto. Di bypass nggak berani, dibekam nggak berani, saya totok-totok terus. Udah 25 kali, tapi setelah saya ditotok enak. Tapi nanti 3 hari, Pak, sisak lagi saya. Sampai saya pulang pergi ke rumahnya. Gini aja loh, Pak. Saya mohon maaf kalau Bapak menuntut untuk kesembuhan itu. Saya bukan malaikat, saya bukan Allah. Karena saya tidak bisa menyembuhkan dan hanya saya bisa menerapi. Endingnya adalah Allah yang punya hak prerogatif untuk menyembuhkan. Nah ini harus kita ini. Cuman kan kadang-kadang kita kembali ke materi kita. Apalagi kalau karyawan kita banyak 20 orang. Nah ini terus kita kosnya tahun ini turun. Mau gaji dia gimana caranya ini? Berat di situ sebagai leader. Karena saya juga ngalami juga. Saya dulu ada 6 orang. 8 orang, 4 orang lagi. Setelah Jokowi jadi presiden itu drop semua, Bu. Saya biasanya sebulan itu ya di klinik ya bisalah 50-60 juta. Tapi setelah ini, drop. Saya ya sudah Pak, karena situasi ekonomi ini bukan saya berhentiin, saya kasih ini pesangon. Tapi ada Mbak saya Pak tetap mau aja Pak. Ya saya nggak kuat ngasih uangnya, saya aja buat ngontrak aja nggak cukup saya bilang. Hanya saya pakai istri saya, kebetulan saya bisa bekam, bisa totok, bisa ini. Sama anak saya, sama ada teman-teman tim saya kalau dia ada perlu saya panggil gitu aja. Kalau udah manajemen kayak begini ya Toto memang, tapi kan dia mikir tapi nggak kurus-kurus sama jadi badannya beliau. Biasanya orang kalau mikirin karyawan itu kurus loh. Tapi ya enjoy aja, tapi Allah Maha tahu ya. Nah, terus kenapa harus kita bongkar di punggung itu? Karena kalau orang kena sesak aja, ya alhamdulillah kalau hanya sesak-sesak ya. Beda dengan nanti kalau sesaknya dia pernah belajar kanuragan, pernah belajar itu. Nah ini perlu kita tahu, nggak kita hanya belajar gini. Karena saya ini lagi saya nerapin ini. 4 orang. Dia belajar Mahatma, dia belajar Satria Nusantara, terus dia belajar kanuragan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada 30 guru pernapasan. Terus ada satu lagi, dia belajar yoga. Yoga itu juga ada napasnya, kena dia. Ya yoga sama Mahatma itu jelas dari Hindu. Ya ini yang dari Islam, al-hikmah lah namanya. Tapi kan tidak sesuai dengan syariat. Saya juga kaget saya. Nah, kebetulan dia mau naik haji. Pak Haji, saya mau naik haji tinggal 2 minggu lagi. Kira-kira saya kalau saya napasnya kayak begini, karena datang udah nggak bisa. Ini saya tanya. Karena saya kasusnya banyak. Karena Bapak sudah bertahun-tahun ke rumah sakit, Pak. Udah, tapi nggak mau minum obat lagi, bayangkan. Saking banyaknya obat, nggak ada penyelesaian. Begini saya tanya. Sekarang Pak gini saya tanya Bapak. Bapak, ini maaf aja ya sebelumnya, karena sudah 3 kali saya terapi, tapi belum ada recovery secara ini. Saya tanya Bapak sekarang, pernah belajar ilmu apa waktu muda? Nah ini dia, baru kali ini saya ditanya sama terapi, yang nerapi saya banyak, bekam sudah. Tapi nggak pernah tanya begini nih. Guru saya ada sekitar 30 orang. Waktu saya berangkat dari Jawa, karena saya diisi. Pernah dimandiin nggak? Pernah. Pernah dikasih minum? Pernah. Ya Bapak harus dimandiin Pak air hujan ini kalau dia hilang. Karena terapi air hujan itu banyak orang-orang ini. Pak Toto kan belum pernah nyoba kan terapi air hujan? Nah ini perlu. Orang-orang kena kayak begini. Terapi air hujan dahsyatnya luar biasa. Karena tidak ada air yang lebih bagus setelah air zam-zam kecuali air hujan. Yang tapi yang benar-benar dari langit, Pak. Iya. Direndam aja dia. Coba baca-bacain aja ayat-ayat. Wah, kelepak-kelepak udah aja. Nah, kasus Bapak itu, setelah saya ngomong begitu, langsung bereaksi begini tangan. Wah, Pak, jangan berjurus sama saya. Saya nanya aja, belum diruqyah ini. Udah begini aja dia. Karena udah connect kan dengan apa yang perjanjian-perjanjian. Saya dimandikan di pertemuan 3 kali. Di situ saya direndam berjam-jam, Pak. Alhamdulillah. Buat apa, Pak? Ya itu supaya saya tidak diganggu orang. Udah itu cuman
Saya baca surat Al-Asr ayat 21 sampai 24, terus saya ambilin air, saya memang selalu naruh nampung air hujan. Sepercik-percikan aja air hujan. Wah, jadi muntah. Muntah benar itu. Yang keempat, subhanallah atas izin Allah, beres dia. Udah enggak datang, bisa naik haji. Ini belum pulang dari haji kemarin dia WA saya ini, subhanallah, ternyata mau jarab air hujan ya. Iya. Ya, itu sekelumit kisah tentang ini. Mungkin Pak Toto ya pernah mungkin mengalami, cuman Pak Toto belum mau belajar ruqyah dari dulu. Itu dia. Tapi perlu Pak Toto. Karena kalau saya bilang di antara pengobatan yang paling dahsyat itu cuma dua sebenarnya. Satu bekam, satu ruqyah, dua bekam. Kalau yang lain ini hanya penambah saja. Contoh misalnya nih, ini Pak Toto ya. Coba kaki antum sini. Enggak apa-apa. Kakinya, lurusin aja kakinya. Iya. Ini maaf ya kalau kita mendeteksi secara ini ya. Ini kita sentuh aja begini. Ini di kaki loh. Terdeteksi semua di sini. Sebab apa? Rasulullah kalau masuk di kamar mandi tidak pernah tidak pakai terompah. Kita tidak ada orang pakai sandal jepit. Padahal tempatnya yang paling dahsyat setan iblis itu di kamar. Antum pernah kan tahu kan kalau peruqyah kan? Tapi nggak pernah pakai sandal ke kamar mandi. Nah, nempel Pak. Nah ini kan nggak pernah nih. Kalau di Syekh Abu Barra itu, orang kita salaman aja muntah darah loh. Benar Pak, saya muntah darah saya. Ustaz Faizar ketika ini pasien saya Pak Zain. Ya coba kita lihat kakinya, pegang kakinya, muntah darah dia. Wah, Masya Allah saudara. Itu sebuah keajaiban. Nah, kalau kita sudah jadi peruqyah Bu, karena baca-baca ayat-ayat peruqyah itu, kalau kita jiwa itu sudah mendalam, ya seperti pedang. Ya, kita niat aja, connect langsung Bu. Sama dengan di sini. Kalau di sini kan enak nih. Ini kalau pegang di sini, ini Ummul Muhit ini, kalau di hadis Rasulullah 170 penyakit di sini. Ini kita giniin aja. Ya. Masuk nggak saya Pak? Aduh, ini saya. Ini sebelumnya sudah janji kemarin enggak. Saya mau. Yaudah, janji hari Rabu mau bekam. Nggak bisa, saya nggak mau bekam hari Rabu. Saya pantangan. Karena hari Rabu itu turunnya penyakit pada Nabi Ayub. Dan saya nggak mau kalau hari Rabu. Sudah bilang saya dari kemarin. Selasa bisa kemarin, Senin kemarin pas 10 Zulhijjah itu kan, itu paling bagus berbekam di 10 Zulhijjah. Tapi nggak mau ya, saya udah bilang saya mau pergi. Anak-anak nggak mau dia. Ya, kita lanjut di sini Pak. Ya, itu sekelumit cerita ya. Sebelum kita masuk nanti praktiknya, karena memang seperti ini supaya kita juga ada sedikit pengalaman berbagi cerita. Ya kalau tetap punggung ini sebenarnya lebih banyak praktiknya. Kita ke Pak Abah Haji Sabini nggak pernah diterangin ke sono. Udah ini aja boleh. Tapi kan secara keilmuan apa sih yang kita lakukan di sini? Karena kan nggak diajarkan ke beliau itu. Karena dia istilahnya belajarnya otodidak juga. Ya kalau ada kita berbicara tentang anatomi, fisiologi, neurologi, kalau apalagi keperawatan Pak ya, Masya Allah itu. Itu harus kita kembangkan keilmuan itu. Dan ada hubungan titik-titik saraf yang menghubungkan ke jiwa, yang menghubungkan dari organ dalam ke jiwa. Nah kalau kita nggak paham, apalagi kalau di sini kalau berbicara akupuntur, ada titik 20 di sini, titik sentral namanya kalau berbicara TCM itu. Tapi kan dia dahsyat lagi kalau ya berbicara Ummul Muhit titik ini 170 penyakit. Nah sekarang yang ngomong itu Nabi, nggak pernah bohong. Kalau yang lain kan kalau kayak kita, kayak Pak Toto, pernah berbohong? Pernah, kita pasti bohong. Nah, itu dia. Ya apalagi kalau pasiennya biar tertarik lagi ke kliniknya, oh dibikin-bikin lagi. Bisa jadi itu. Karena untuk mendapat materi itu. Tapi kalau berbicara Ummul Muhit, hadisnya jelas, sahih sekali, itu HR Muslim itu. Ini 170. Ini kalau dipegang di sini siapa aja yang anaknya susah diatur, susah main game, baca aja di sini, tekan di sini. Baca Al-Fatihah, baca salawat. Apalagi kalau baca surat penghancur, penggugur itu, terutama surat Al-Hasr ayat 21 sampai 24 itu tuh dahsyat itu. Itu muntah orang, Pak. Tapi harus kita amalkan benar-benar. Jangan baru sekali baca bismillahirrahmanirrahim, tunjuk orang, ya bisa juga orang roboh.
Karena ini kasusnya sahabat dulu ketika disuruh dikirim ke Persia itu, coba mana? Kalau nggak salah sahabat zamannya Abu Bakar apa zaman Umar? Khalid bin Walid dikirim ke situ. Suruh. Ini racun asli, Pak. Mana racunmu? Sini. Baca 3 kali Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wal karena ini doa Rasulullah yang paling dahsyat. Belum lagi baca auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu minum kok sampai masuk di Islam itu Raja Persia itu kalau ada pasukan Islam kayak begini nggak usah banyak 100 saja habis kita. Ya karena sudah tidak ada dinetralisir itu racun. Ya, kita kembali ke sini. Nah, oksigen ini dalam tubuh kita hampir sama kayak darah ternyata. Setelah kita belajar keperawatan, Pak ya. Karena fungsi oksigen dalam tubuh ini untuk mendorong darah. Kalau tidak ada oksigen, dia nggak bisa darah itu ngalir yang dari paru-paru, yang dari lambung didorong ke jantung, didorong ke hati. Karena nanti darah itu akan diure di hati, dinetralisir di situ. Baru dikirim ke jantung. Jantung itu tinggal ngoper aja. Tapi kalau tidak bagus oksigen dalam tubuh kita, tidak bisa ngalir darah ke seluruh tubuh dari jantung itu. Nah, itulah sebabnya perlu kita belajar anatomi visual neurologi. Tapi kalau yang perawatan pasti Bapak udah makan itu, Pak. Karena wajib itu ya. Psikologi belajar berapa semester dulu? Dari awal sampai akhir ya? Iya, psikologi. Keperawatan itu dari semester 1 sampai semester 6 belajar. Karena orang yang masalah di psikologinya baru kita lihat mukanya tahu kita. Karena psikologi itu pentingnya kita ternyata semahal hadir Allah ya. Saya kuliah itu ternyata oh iya ternyata ada wawasan sedikit. Ya, kalau kita lihat tato pungungannya sama bekam memang itu gitu-gitu aja kita nggak tahu. Oh bagaimana kalau pasiennya kayak begini, ini begini nggak bisa kita tangani. Dan ini pas di tempat ini. Ya kita lanjut ya sedikit. Nah ini beberapa titik-titiknya Pak, Bu. Nah ini kalau ini hasil dari renungan kita semua sih, saya, Pak Durrahman, termasuk Pak Toto. Karena kalau Abah itu nggak pernah dijadikan gambar kayak begini ya Pak Toto. Pokoknya korek aja kumbungnya, tarik dia ke bawah, ya dorong ke atas, terus di ini, terus saya. Tapi kan kalau orang nggak sabar pada Toto Pung itu Pak, jenuh Pak, wah udah. Karena ini sudah ibarat letoy lah. Bisa kanan kiri, kalau kapek kanan kiri. Tapi kalau orang yang pakai kanan terus, habis nggak bisa gerak. Karena harus dua-duanya bermain kanan-kanan, kiri-kiri. Karena apalagi kalau narik dari ginjal ke bawah begini. Subhanallah. Ya saya ada videonya Abah itu, tapi saya tahu gimana nggak ada di ini. Saya dulu yang kita kesana saya videokan aja. Saya nggak tahu kan. Tapi saya minta izin. Abah nggak apa-apa kamu sendiri boleh. Masa banyak videonya loh Pak. Dan banyak perbedaannya sama Pak Brahman. Jauh. Iya. Iya. Subhanallah. Ini kenapa harus di punggung? Seperti ini, Pak. Ini titik-titiknya kemana dia. Ini cuma kurang besar ya. Ya karena memang kalau dibesarin nggak muat ininya. Karena saking banyak. Tapi yang penting nanti praktiknya insya Allah ya. Kalau toto punggung ini sih idealnya lebih banyak harus bukan online. Dia harus offline. Karena yang dipentingkan praktiknya. Cuman supaya kita punya wawasan sedikit, supaya nanti kalau kita ketemu sama orang pasien kita, kan ada dokter, ada macam-macam pasien kita masalahnya. Karena saking anunya toto punggung, kita malu kalau nggak bisa nerangkan sedikit. Lah paling nggak tahulah jantung di sini, lambung di sini, ginjal di sini, yang penting-penting aja. Ini kenapa harus begini? Ini dia. Secara keilmuan di toto punggung, ini ya titik-titiknya sebenarnya. Nah, nanti kita akan perjelas di praktiknya. Nah, nanti kalau siapa yang dari testimoninya, ya nanti kita lihat. Paling ini jam berapa ya? Jam 10. Kita sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 12 ya? Anu ya? Iya. Dan nanti kita sampai jam 11, ya, teorinya nanti jam 11 mulai praktik. Ya nanti antum tinggal lihat-lihat aja, nanti kalau mau praktikan ya praktikan aja di rumah. Tapi kalau yang itu tinggal nanti diperjelas sama Pak Toto. Pak Toto ya kalau praktiknya lebih ini beliau karena hampir setiap hari mempraktikannya. Ya. Nah, ini penyakit-penyakit yang pernah
kita temukan ya, yang pernah berkaitan dengan ini, dengan Toto Punggung ini sebagian besar penyakit ini muncul dalam pemahaman Toto Punggung itu diakibatkan oleh tidak lancarnya aliran darah ternyata. Ini versinya Toto Punggung ya, bukan versinya medis. Kalau medis itu kan ada masalah jiwa, masalah emosi, masalah macam-macam. Kalau ini masalah yang berkaitan dengan Toto Punggung. Nah, oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh itu, termasuk penyusun organ itu, untuk kelangsungan fungsi fisiologis organ itu terganggu lah ibaratnya. Akhirnya terjadi apa yang disebut dengan stagnan itu, darah bertanggung jawab dan mengantarkan nutrisi itu dan oksigen menuju sel-sel tubuh itu tidak balance dia. Akhirnya ketika aliran darah terganggu, tidak lancar, maka pasokan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh pun akan terganggu. Nah, akibat dari terganggunya itu, ketika fisiologis organ tubuh bermasalah sedikit saja, muncullah yang disebut penyakit. Nah, nanti penyakit itu macam-macam. Ada yang di lambung, ada yang di ginjal, ada yang di jantung, ada di limpa, ada di empedu, ada di hati. Bahkan yang paling tragis itu, yang saraf kejepit itu, pernah saya menemukan itu saking tidak terdeteksinya, itu karena sudah bosan di fisioterapi, sudah bosan ke rumah sakit dan dokter spesialis penyakit ini saraf yang berhubungan dengan kena saraf kejepit ini tidak terdeteksi. Cuman subhanallah, mungkin ini saya berdoa terus karena udah hampir 25 kali Pak. Malu juga kita kan. Tapi dia enak kalau dari, tapi tidak ada recovery secara 100%. Cuman setelah saya baca-baca masalah koksik tulang ekor itu, ternyata di situ saya cuman sentuh aja karena di atas dubur itu ya sedikit, segini kan langsung teriaknya minta ampun. Subhanallah, kok ketemu di sini dia. Baru saya baca beberapa ayat-ayat tentang berhubungan dengan syifa, doanya Nabi Ayub itu saya baca 3 kali, Rabbi anni masyani yadurru wa antarhamur rahimin. Saya tiup pelan-pelan di tangan saya tekan, wah ilahi ilallah, kayak ngalir semuanya ini. Dan subhanallah, dengan itu dia sembuh. Artinya bukan hanya kehebatan kita, bukan kehebatan terapis kita, tapi doa itu ternyata. Dan ketemunya di tulang ekor. Saya buka tentang hadis-hadis tulang ekor, ternyata di sini. Karena di sini kita dibangkitkan nanti. Dan semua akan menjadi monitor itu, yang akan lihat kesalahan kita di tulang ekor itu ternyata. Dan itu tekan gitu aja, tapi nggak pernah nekan keras, sentuh aja gitu. Dikorek-korek gitu, ya Allah Rabbi ya korek. Langsung mencerit dia. Nggak ditekan, sentuh aja. Alhamdulillah sampai sekarang orang itu, sampai dia balik sekarang ke Singapura, dulu dia punya perusahaan di sini. Subhanallah. Itu yang bikin kita bahagia luar biasa, tidak bisa dibayar dengan apapun. Ya, kita lanjut. Aduh. Nah, ini beberapa klasifikasi penyakit. Ini klasifikasi penyakit ini ada yang penyakit berat, ada yang ringan, ada yang kronis. Nah, kalau yang ringan-ringan sama Toto Punggung kayak pegel, kayak masuk angin, insya Allah cepat. Tapi kalau sudah berbicara kronis, mulai kanker otak, terus gegar otak, narkoba, saya kira agak berat. Ini tugasnya di sini yang lebih lengkap lagi, karena harus dengan bekam, harus dengan pendekatan-pendekatan. Kalau udah berbau kanker, karena itu virus berat. Harus dilumpuhkan dulu virusnya. Dengan apa? 1 ya pasti obat kimia, 2 dengan herbal. Tapi kalau herbal kan prosesnya lama. Tapi kalau ya beberapa kasus, saya orang kena kanker rahim, saya subhanallah, saya sampai menangis kalau ingat itu. Karena sudah kemana-mana dan dia tidak berani dioperasi. Karena kalau kanker itu kalau dioperasi, udah marah dia, nyebar ke seluruh tubuh. Cuman saya pakai air zam-zam, rendaman 7 korma ajwa. Selama 3 bulan tidak boleh minum, kecuali minum air zam-zam. Dan terus dibacakan sama keluarganya. Subhanallah. Hancur kanker rahimnya. Karena sudah bosan obat kimia, sudah tinggal segini badannya. Tuh, itu air zam-zam. Dan Rasulullah selalu meminum air rendaman korma itu ya. Iya, bagus. Cuman kita jarang mengamalkan.
yang maunya enak-enak ada, tapi kalau yang itu nggak mau. Rasulullah itu nggak pernah nggak ada kurma ajwa, nggak pernah nggak ada madu di rumahnya, nggak pernah nggak ada air zam-zam di rumahnya. Rasulullah. Ini bukan di hadis tapi di sirah dia ada. Dan Rasulullah itu juga dokter yang paling dahsyat sebenarnya kalau kita jujur. Ya cuman kita sekarang mau nggak ngamalkan isi Al-Quran. Karena dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas itu semuanya obat. Ya cuman kita lebih banyak ke teori-teori yang dari barat ini. Karena keyakinan di sini masalahnya. Walaupun kita hafal Al-Quran, tapi kalau nggak yakin, jangan bohong. Nah kalau yang penyakit-penyakit ringan, sedang ini dengan tetap umum insya Allah. Tapi kalau udah berbicara kronis, berat. Terutama yang berkaitan dengan kanker, virus, hepatitis, segala. Ada yang, tapi kan dari 1.000 orang palinglah satu. Karena selama saya mempraktikkan, yang kanker, kena kanker payudara, kanker rahim, kanker prostat, kanker usus, susah. Kecuali dilumpuhkan dulu virus bakterinya itu. Karena kan ini kanker ini kan masalah virus bakteri. Ya, kita lanjut. Nah, ini kasus-kasus berat yang pernah kita alami. Nah, ini HNP, ini di situ biasanya lumbar 3 dan 4. Ini kalau ditekan sampai seperti ini. Pak Toto pasti tiap hari menemukan seperti ini. Kita Toto ya. Tapi kalau kita udah bekam kayak begini, langsung kabur dia. Langsung sekali aja, insya Allah kabur dia. Nah, ini dia sudah kena hepatitis, perutnya sudah kembung, udah berat banget. Ini kalau begini saya harus ekstra hati-hati. Pak Toto juga jaga fisik, jaga ini. Kalau yang hepatitis, TBC itu antum harus safety benar. Harus tangan, sarung tangan, segala itu. Jangan sampai kita jadi korban juga. Karena kita, kalau udah terapis itu kan, dia lebih mementingkan orang lain dari mementingkan diri sendiri. Rata-rata terapis seperti itu. Rata-rata. Hampir sebagian besar. Makanya tidak jarang yang hancur di tengah jalan, tumbang dia gara-gara nerapi orang. Apalagi kalau home care ya. Kalau jadi dipanggil itu. Ya kayak beliau ini masih, tapi saya sudah nggak mau. Berat. Karena udah umur mau 60, ya berat gitu. Nah ini, iya, masih muda sih, kelihatan belum ubanan juga. Nah ini, kalau ada yang kasus-kasus ini biasanya kolesterol sama lemak ini. Ini hampir semuanya yang kayak begini. Ini tidak dipencet di kanan aja. Paru-paru ini yang kronis dulu. Yang paru-parunya yang kiri kanan, cuman ini nggak dipencet aja. Ini kalau biasa yang udah begini, langsung dipencet nggak balik, ya udah bermasalah benar. Ini dengan bekam dicampur dengan sinergi dengan bekam, insya Allah harus minum minyak zaitun lebih banyak. Nah, ini yang tiroid sebenarnya ini sudah kayak penyakitnya Ustadz Arifin Ilham. Karena saking ininya, Pak nggak apa-apa saya di ini ya kalau ya begini Bu, ini harus dengan obat-obat kimia, saya nggak bisa gitu. Dulu ini udah kasus lama ini kelenjar getah bening sebenarnya. Ini kiri kanan udah penuh. Ini yang Masya Allah, karena ini kelenjar getah bening ini bukan hanya masalah fisik, emosi juga. Kanker semuanya itu akibat emosi yang paling dahsyat. Efeknya kalau emosinya lagi naik langsung berkembang. Nah, ini yang jantung yang koma 2 bulan, ini komanya di rumah sakit jantung. Cuman ya saya menghargai keluarganya aja, yang penting disyariatkan aja kan. Ya udah, yang penting kita ke sono. Tapi subhanallah, atas izin Allah sehat juga ini dalam keadaan sakit dulu. Tapi setelah 6 bulan beliau meninggal mendadak dia. Tapi wallahu alam karena nggak dideteksi lagi, yaitu ini ya, ini yang kanker usus. Ini waktu anak silaturahim ke mana ya, ke NTB, ke Lombok dulu. Ini Masya Allah di rumah sakit ini. Terus disuruh pulang karena rumah sakit tidak mau, sampai itu kakinya hitam semua Pak. Telapak tangan, telapak kaki hitam, saking ini udah toksin, racun-racun itu sudah menyebar kemana-mana. Tinggal ini Masya Allah. Ini kasus-kasusnya ini, kalau ini biasa ini, yang hanya kena saraf kejepit, tapi akhirnya di ini juga. Nah ini yang apa istilahnya, penyakit kulit. Dulu ini melepuh semua, orang Kalimantan ini. Itu agak, udah lupa saya berapa tahun yang lalu. Nah ini sembelit sini. Biasanya daerah sini 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kalau sembelit ini biasanya kiri kanan biasanya. Sampai ke sini kalau ditekan itu enggak
bakalan balik lagi. Nah ini yang saraf kejepit yang sudah dioperasi, dipasang pen. Saya bilang, Pak, soal ini saya mohon maaf untuk kembali 100% karena kan kaitan dengan pen, tidak berani juga kita tekan-tekan di situ. Ya nanti takutnya ini Bapak yang penting Bapak enak aja ya. Tapi kalau di terapi itu kok enak Pak, dia bilang. Itu aja, cuman ngenakin aja kalau untuk karena udah dipasang pen kayak begini. Ini yang berat. Kalau udah operasi itu berat. Ini hanya sakit biasa karena dia sering begadang, terus terjadi toksin-toksin itu hitam-hitam awalnya, hitam semua sekujur tubuhnya ini hitam. Tapi setelah diterapi itu lancar darahnya, karena sering begadang dan dia satpam kalau nggak salah. Nah ini yang tensinya bermasalah, emang ini jantungnya, akhirnya karena tensinya tinggi terus bermasalah di jantung. Tapi alhamdulillah bekam saya nggak banyak bekam, saya 1, 2, 3, 4, 5 saya bekam di sini 1, 6 titik aja, enggak saya bekam semua karena kalau kita bekam semua juga pertama ngirit di waktu, ngirit di tempat ya. Makanya kan 1 titik di sininya di kahil ini aja sudah lebih dari 75 penyakit. Kalau kita berbicara secara sunnah ya. Iya di titik kahilnya. Ini ahdain ini berapa ini? Katipadain ini sudah lebih dahsyat lagi. Nah perlu makanya menambah wawasan, jangan hanya belajar tentang akupressure, akupuntur, bekam juga perlu, tok punggung juga perlu. Artinya semua pengobatan itu tidak ada yang tidak baik. Cuman tidak bisa satu pengobatan itu menyelesaikan satu masalah penyakit. Tidak bisa. Apalagi kasus-kasus kayak di sini. Lebih banyak tentang ruqyah. Makanya nanti sekali-kali dipraktikkan mandikan dia dengan air hujan. Insya Allah sambil diruqyah. Tapi kan ngumpulin air hujan yang berat. Betul-betul. Tapi kalau hujan gede ya sudah suruh main hujan aja sebenarnya. Itu salah satu terapi yang paling bagus. Ya, kita lanjut. Nah, kalau kita berbicara toto punggung ini jaringan saraf ini seperti sarang laba-laba. Makanya satu dipencet semua. Ini beberapa kasus yang pernah kita ini hanya kita lihat, oh seperti ini ternyata. Ini kita ngambil di Google. Ya, tapi secara kasat mata, kalau sarang laba-laba itu kan susah ditembus sama apapun. Tapi ketika dia sudah tembus, itu Masya Allah. Ya nanti di praktik ini nanti kita buktikan. Tapi teman-teman ini belum pernah belajar sama sekali. Lah ini, dia kan masternya malah. Gimana? Iya, memang terus terang aja. Kalau yang tidak baik fisiknya dengan toto punggung ini banyak yang KO sekarang terapis. Makanya saya, kalau beliau kan sering olahraga saya, Pak Abdurrahman itu, saya setiap hari itu, sekarang saya ngatasi fisik saya 10.000 langkah setiap hari. Setiap hari saya. Dari jam 6 itu saya, nah ini aja sudah pegel kan. Saya belum pegal walaupun saya 2 jam, 3 jam sampai malam karena sudah biasa. Dan saya obat yang paling dahsyat itu jalan kaki. Pertama tidak ada biaya, ringan, cuman susah istiqomahnya. Yang kayak antum, Pak. Ini kalau kita deteksi nih, antum lemaknya sudah dahsyat. Iya. Iya. Nah, kalau kita berbicara psikologi nih. Ini kan auranya bagus loh. Aduh, mati ya? Kenapa ya? Baterainya habis ya? Allah, Masya Allah, nggak dicolokin ini. Ya, baterainya habis ya? Baterai laptopnya habis. Makanya saya bilang, sampai lupa kita. Tolong diinin, Pak. Untung juga udah tadi saya pulin, lupa saya. Enggak, memang kalau kemana-mana kalau ini bawa. Nah. Kalau ditotok yang keluar itu, Kayak baru saya ditutup bentar lah. sudah nggak ada. Iya. Ditutup saya. Bentar dulu, karena habis. Bentar dulu. Ya nggak apa-apa, kita nunggu belum masuk semua. Nah, sama dengan ini kan kalau di TCM itu ada namanya diagnosa wajah. Iya.
Ya, mungkin antum yang pernah tahu, Pak Toto mungkin pernah tahu. Nah, jadi secara kasat mata nih kalau saya pandang satu-satunya. Kalau ini kan jelas sudah. Bagus ya. Nah, ini bagus. Itu bagus. Nah, antum agak kurang sama antum. Nah, secara ini kelihatan. Karena tidak bisa dibohongi. Tatapan mata itu, Pak. Tatapan mata itu dari sini dan dari sini, Pak. Ini ibu bagus. Nah, ini Mbak agak kurang sedikit. Ya. Kalau dilihat, karena enggak dilihat putih gelapnya. Orang auranya itu semeringah dia. Apa? Kayak ini. Nah, kalau kayak ini, kan bagus. Ini Bapak maaf ya, agak kurang. Kelihatan? Kalau yang biasa begini. Ini kita berbicara secara ya. Enggak, bukan masalah kopi, bukan masalah ini. Karena ini tidak bisa terbohongi. Kalau Ali itu bilang, apa yang ada di dalam batinmu dan apa yang ada di dalam pikiranmu akan tertuang di aura wajahmu dan akan terlihat di kelopak matamu dan akan terbukti di omonganmu. Itu ternyata bukan masalah TSM aja, ternyata Ali itu jagonya yang begini. Dan dia diberikan kelebihan oleh Allah. Dan beberapa di kitab Tibun Nabawi itu saya sering baca, wah dahsyat juga nih, baru tahu kita. Cuman kan yang tahu secara hati itu Allah dan diri kita. Tapi kalau secara kasat mata, kelihatan ya. Nah cuman itu kita wallahu a'lam bishawab, apa permasalahannya secara ini. Nah, itu dia. Kalau itu memang ini. Nah, auranya negatif semua. Nah, makanya begini. Saya pernah, mungkin antum dulu nggak terlalu dekat. Syekh Abu Barra itu kan dia seorang ulama ya. Dia seorang dokter, Pak. Itu guru rukyah kita. Dia orang Yordania, hafal Quran, hafal hadis, dan dia mukim di Madinah. Ketika kita daurah yang kedua di Rukyah Healing Center Indonesia itu, langsung dia pegang kita gini, set, pegang tangan. Ya, antum cocok jadi terapis. Beberapa orang teman-teman itu udah, mungkin antum kenal Pak Daeng ya, dari Makassar. Mungkin kalau antum baru nggak ada kenal, kan udah almarhum. Dia bilang, dipegang tangannya dia. Antum dikurangin ya nerapinya yang berat-berat. Terutama bekam jangan antum, karena antum secara fisik lemah ini, baik psikologisnya maupun fisiknya. Dia bilang sampai pada yang itu, masya Allah luar biasa. Ini orang Hanif, orang soleh. Itu dulu kayak dia bekam hebat, dia dokter juga Bu. Dia rumah sakitnya gratis. Ya karena dia sudah kaya. Dia ngisi di seluruh dunia aja tentang rukyah, tentang pengobatan. Miliaran. Nah makanya kalau nanti Pak Toto sudah kaya bener, ya udah gratisin juga karyawan terus. Bukan gratis kan? Cuma selesai ya. Nah, cuman kadang-kadang kita sebagai terapis ini, ya karena saya juga terapis sudah lebih 20 tahunan kan ya, sampai bareng lah sama Pak Toto. Cuman dulu waktu sama-sama sering ke Iqra, ana malu dibilang tukang pijit aja. Itu sudah lama belajar sama Hembing itu bener. Sampai bukunya Hembing itu saya taruh bener rapi di rumah. Nah baru masuk. Loading. Karena lama banget. Nah ini untuk keselingan aja. Nah artinya nanti di samping belajar Toto Punggung, semua belajar Pak. Refleksiologi belajar, akupresur belajar, terus akupuntur belajar. Bila beliau totok jadi petir itu juga belajar, nggak apa-apa. Pasdu. Iya. Tapi itu kan digini-giniin, langsung nyeterum. Iya. Maaf ya, sembari ngisi waktu ini. Iya. Untuk patah kuku sangat dibutuhkan. Patah kuku? Enggak, maksudnya kuku ketika kuku. Enggak. Nah, ini yang satu. Tidak boleh. Setiap saya seminggu itu 3-4 kali mau motongnya. Dan enggak boleh. Ada dibutuhkan juga untuk menyentil titik-titik syarat. Iya. Tapi enggak terlalu. Hanya tumpul saja. Hanya tumpul aja, benar. Seperti merica atau lada. Nah, memang kalau merica malah ada itu lain itu urusannya. Asal kesentuh wa ilaha illallah.
Kalau karena dia kan secara alami dia kan hawa panas dan dia aroma panas. Apalagi kalau antum coba pakai garam kasar itu. Oh, yang Garam kasar itu, coba nurukyah, tempel. Itu kan belum ada di ilmu-ilmu yang lain. Padahal kalau garam itu secara ilmu medis, secara kesehatan itu kan obat. Dan dia paling ditakutkan sama jin. Di dalam kasar, dalam halus juga, tapi paling dahsyat dalam kasar. Kalau kita mau tidur, kalau ada virus-virus corona itu, saya selama virus corona itu, saya tebar itu terus di rumah saya, di kamar anak-anak. Jadi nggak ada yang kena. Karena dia virus itu langsung sama saya potong-potongin bawang merah. Bawang merah itu dia langsung menyedot virus dan mati virusnya. Apalagi kalau dicampur sama garam. Makanya kalau kita pergi ke gunung, pergi camping, apa segala kan, kalau di kemah kita itu, cuman kan enggak dikasih tahu filosofinya. Dulu kan anak-anak kecil, untuk apa garam itu apa? Kalian untuk ngusir binatang buas, dia bilang. Padahal itu untuk menjaga dari gangguan jin. Tapi tidak bisa. Ketika kamu masuk di satu wilayah, kalau kamu nggak baca doa seperti Rasul, "Auzubikallimatillahi tammati min kulli syaitani hammah wa min kulli ainil lammah", nggak bisa. Ya kena juga. Karena doa ini yang paling dahsyat. Rasulullah mengajarkan kita. Megang pasien, megang apa, jangan lupa doa ini. Ini ada di doa pagi dan petang. Cuman kan nggak diajarkan. Ya kita nggak bisa begitu. Ya oke, kita saat masih seger kayak Pak Toto gini. Tapi kalau suatu waktu ada orang yang punya ilmu kebalimu ini, karena kita nggak tahu orang hasad dengki sama kita. Apalagi kalau udah klinik, udah maju persaingannya. Dukun sama santet itu nggak main-main. Iya, itu yang paling kita takutkan. Ya, kalau sebelum kita ini apa yang bisa kita diskusikan? Ini maaf ini, aduh lupa banget tadi. Belum masuk. Kalau dia enggak, udah sih. Cuman tadi habis banget kan kulit, habis banget. Iya. Saya tetap bawa, cuman lupa banget tadi. Paling nanti 5 menit aja. Ini baru 2 menit. Nah, atau kalau kita bisa ada minyaknya. Nah, nanti nggak apa-apa, ini tinggal sedikit aja, setelah itu tinggal praktik-praktiknya aja. Kalau tetap punggung itu nggak banyak materinya. Ini kan dasarnya. Pengapalan titik-titik itu sama seperti anatomi juga? Nggak perlu ya sebenarnya. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Maksudnya dari ori unsurnya loh, jangan sebelum tervariasi. Oh iya. Kalau dari orinya sih nggak ada teori kayak begini. Ini hanya belum ini. Iya. Cuman ini kan antum-antum ini kan orang terdidik. Nah kalau kita langsung plus gitu ya nggak menarik jadinya. Kurang jadinya. Ya karena bagaimana ya, yang mengajarkan kita juga orangnya otodidak, artinya di belajar-belajar yang nggak seperti ini. Cuman dulu dia ngomong, Anda dikasih fotokopi dulu, cuman fotokopi itu hilang. Pakai bahasa Arab ada titik-titiknya juga, tambah. Kan bila tadi hanya sekolah dasar, SMP lah, Sanawiyah. Terus ada level lagi. Berarti masanya maksudnya udah lugas dalam berbahasa Indonesia. Ya udah lugas karena udah tahunan dia di Bogor. Iya. Berarti lebih dominan lebih ke praktikum ya. Iya. Kalau totok punggung ini sebenarnya teorinya nggak terlalu dibutuhkan. Karena kalau kita sehari-harinya ke sono ya nggak, pertama dia megang pasien, ada waktu untuk menerangkan kita. Cuman ini kalau sakit ini begini, ini dan kalau kita yang nggak mengerti bahasa sehari-harinya, beda-beda cara menangkapnya karena dia orang tidak istilahnya tidak berpendidikan tinggi seperti antum lah. Iya. Akhirnya ya sama Pak Toto. Makanya ketika Pak Abdurrahman ini, saya, Pak Toto, Pak Bambang yang awal-awal, kadang-kadang beda-beda saya juga bingung. Dulu ketika saya dipegang, masalahnya saya kan dibawa ke kamar, ke rumahnya sono. Daripada kan anak nginep dulu seminggu. Ini ya nanti belum kepala saya sampai ya Allah Akbar. Sama dia almarhum. Makanya saya bilang kok enggak pernah tugas satu aja. Kalau yang semuanya muter-muter semua dipegang kepalanya. Nanti pada teriak semua. Ditanyain semua. Kalau itu
terus kaki kalau sampai jerit-jerit ini. Baru kali ini mau diterapi karena memang saya lambungnya kan. Ini antum kopinya kurang ini. Jadi memang kopi hitam kan. Setelah ada kopi radик itu baru. Dulu sebelum di pro, kalau nggak ngopi Pak. Jadi pagi itu ngopi, siang ngopi, sore ngopi, malam ngopi. Ya, kita siapa yang mau dipraktikkan ini? Saya jadi Iya. aja. Ini Saya aja, Pak. sudah menumpuk. Pak. Saya habis agak malam Pak, jadi aduh. Langsung. Iya. Iya, iya benar ya. Oh, itu tadi apa namanya? General treatment ya? Iya. Bahasanya general Iya, treatment ya? artinya tidak langsung ke fokus, tidak langsung titik inti. Jadi dia langsung kita, kalau dulu Abah itu dorong di atas ya, Bahasa dorong. Ya kalau bahasanya dia itu di JT, kalau bahasa kita di JT. Kalau bahasa beliau itu disapu bersih aja dulu. Iya, terus ke atas aja gitu. Nah, iya. Tapi nggak apa-apa buka baju ya, antum. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, keren. Lalu sana aja Pak. Adab sono boleh. Iya, benar. Atau adab sono aja. Adab Iya, sono. betul. Adab sono biar dilihat sama. Lagunya nyalain aja nggak apa. Nah, Ya. Adab sono. Bisa tengkurap nggak? Tengkurap bisa nggak? Bisa. Bantal ada bantal sedikit. oh, pakai jidat. Tengkurap. Bisa. Kalian ambil bantal. Tengkurap aja, tengkurap. Terapis sudah nggak melihat itu. Terapis nggak melihat itu. Enggak. Enggak ada. Iya. Makanya saya disuruh tengkurap aja biar nggak terlalu kelihatan. Iya. Iya, Pak. Iya. Ada Iya. masa ya? Iya. Ini Hari kukunya nggak apa-apa nih Pak. enggak apa-apa. Nanti saya kan kiri aja, yang kanan enggak. Oh ya. Iya. Tapi Jadi juga kita dibutuhkan. iya, ya dibutuhkan sekali waktu aja. Bismillah. Ya, ini kita iniin dulu. Nah, kita ratain dulu. Nah, kalau ada kayu kan enak, saya biasanya bawa kayu tapi nggak bawa. Kalau yang nggak kuat tangannya, ya pakai ini aja biar membantu ini. Karena kalau baru pemula begini berat. Ini bantu aja gini. Kalau Abah itu dulu saya lihat begini nih. Kanan dulu, kanan. Ya boleh seberapa kali. Boleh 9 kali aja. 3, 4, 5, 6, Jadi CT. 7, 8, 9. Kalau udah agak merah kan? Ya, ini yang sebelah kiri. Tuh. 2, Ini mukotimanya ya Pak. 3, ya. Sembari baca-baca 4, doa kali. ya. Doa 5, Syifa ya. ya. 6, 7, 8, 9. Nah, kalau kita mau kuat tekanannya, jangan duduk bersila. Jongkok. Harus begini nih. Bagusnya begini. Ini posisi tangan ini, posisi kaki ini kuat dia berkuda menumpu. Tapi kalau begini kurang pas. Kalau dia bersila begini kayak mau makan, enggak ada tekanan ini. Paling kalau ini udah megang pasien biasanya sih 5-6 pasien baru begini kadang-kadang terapisnya. Iya. Jadi kalau begini dia Kurang agak beda. bermutu ya? Iya, ini agak berasa ini. Beda ya? Iya. Tekanannya agak ini. Nah, baru setelah itu kita mulai di area belikat kanan, belikat kiri. Bahasa belikat. Iya. Iya, karena biar lebih enak, ini kan daerah tensi biasanya nih. Tensinya biasa daerah tinggi di sini. Nah, ini terus saja sampai kita. Ini tekanannya gimana? Ya ini tekanannya yang sedang aja. Kalau memulai yang awal itu, apalagi kalau beliau ini, nanti kalau lama-lama digeber tekanannya, tumbang kita. Oh kitanya ya. Iya, capek. Nah kalau baru pemula, tapi kalau udah biasa kayak Pak Toto sih enggak sih. Ini biasa aja, enggak usah ini. Sembari negosiasi Pak, Iya. terlalu kenceng gitu. Iya, nanti ke pasiennya ini Pak udah cukup keras enggak? Tapi biasanya kalau yang sudah biasa diterapi
3, 4, 5 kali nggak ada masalah. Tapi kalau yang baru pemula, baru pertama kali itu biasanya efeknya itu, Kram otot. bukan kram, jarum dia di rumah. Di rumah. Nah, cuman kalau terapis pemula nanti ini susah ngangkat tangannya kadang-kadang di sini. Pegel semua dari sini ke sini. Tapi terus dilatih aja insya Allah. Nah, ini kalau udah rata begini, baru gini boleh gini. Iya, biar dia lebih ini ya, berikat ini boleh. Kalau kan kadang-kadang nggak kuat. Kalau mau pemula ini kadang-kadang nggak kuat bener. Apalagi ibu pakai jempol boleh. Ya enak. Tapi kalau mau ini divariasikan aja. Nah, baru yang kalau ke kiri pakai tangan kiri biar biasa yang tangan kiri nggak capek, yang kanan aja. Nah, ini untuk membantu supaya ini nggak cepat capek itu. Nah. Ya ini kalau yang jelas beliau ini lemaknya sih. Ya. Kemarin habis kurban ya, Pak? Oh ya. Nah, kalau getarannya lebih banyak, lebih berasa ya. Ini yang ke jantungnya. Itu puter goyang kanan Iya, kiri iya. gimana? Bebas. Bebas. Tapi kalau kita kanan kiri gini, nggak berasa dia. Atau dorong atas bawah nggak begitu. Tapi kalau di kayak tawaf beda ya. Nih, coba nih. Ini kita kayak tawaf nih. Beda nggak rasanya Pak? Beda. Ya tergantung selera aja, tapi tergantung Pak pasiennya. Kalau begini Pak sakit nggak? Ya sakit Pak, kurangin tekanannya, kurangin putarannya. Nah ini tapi ini nyaman sih. Kalau kayak beliau ini keras juga nggak jadi masalah kan? Iya. Nah ini yang kayak begini nih biasanya kan orang-orang yang stroke itu kadang-kadang suka melipat. Banyak kan saya lihat di sini Pak Toto. Ini kalau sudah dia ini, makanya saya langsung saya bongkar aja di sini. Udah kayak mobil tuh. Iya. Iya. Bongkar Pak De? Iya. Iya. Oh begitu juga. Iya, pelan-pelan aja. Tapi jangan nekan, daerah ini daerah yang sensitif karena otak kecil di sini. Tapi kalau kita lihat kan ini kan ada ini kan. Iya betul. Di situ tarik kita tusuk lagi kan nggak apa-apa. Ya seginiin aja masa bahaya gitu. Kan enggak sebenarnya. Kan kop udah dikop ditusuk lagi. Ya bukan nggak boleh, justru di situ sunnahnya ini tidak boleh kalau di titik bekam. Ini tidak boleh lupa ini. 1, 2, 3 ini. Kalau ini kan tambahan aja sebenarnya. Sama di sini maaf. Rasulullah ini titik muhit ini ya. Ya. Ini coba Bapak rasanya. Enak kan? Kebongkar rasanya. Iya. Iya. Boleh giniin sedikit. Iya. Tapi ini hati-hati. Kalau nggak biasa cukup sampai sini aja. Kalau nggak biasa cukup sampai sini aja. Nah ini baru ini yang kali ke kiri ini kita giniin boleh pakai tangan. Kalau Pak Toto dulu saya lihat ininya kuat. Pak Toto. Iya, kuat tangannya ini. Kalau saya dulu 3 minggu nggak bisa ngangkat tangan saya awal-awal. Iya. 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 Masya Allah. 8 malam. 8 malam. Oh. Sampai berapa? Sampai malam jam 6. Begini Pak. Yes. Kapok kita ya. Kalau yang ngajarin begini Pak. Iya. Cuma ini kreasi. Anda libur 3 hari. Mohon maaf Pak. Yang orinya mah begini ya Pak, bebas. Tapi kita mengadakan begini ya. Iya, yang kalau Abah itu begini. ya memang begini. Cuman kan ini supaya lebih menekan estetikanya benar. Berarti ini sebenarnya diberi kebebasan untuk improv di sini kali ya. Improv yang ya. penting kena gitu ya. Kena titiknya, yang penting titiknya ini. Ya. Cuman kalau nggak biasa memang begini. Nanti rasain kalau nggak biasa. Estetikanya ada gitu. Iya. Dilihatnya lebih elegan lah. Kalau begini kan kalau kondisi seperti ini, ya itu lebih menekan kepada satu titik. kan ngeblok ya. Ngeblok. Bagaimana tetap kita Iya. Kalau ini titik focusingnya. Kalau focusing misalnya ketemu nih, misalnya di jantung. Ini tekan baru kita getar.
ciri-cirinya itu ketemu gimana Pak? Nah, itu jam terbang. Feeling ya? Jam terbang ya? Skill jam terbang, feeling Iya. utama. Kan nanti dan setiap pasien yang satu pasien beda-beda kan keluhan penyakit. Nanti dari kasus-kasus itu bisa menyimpulkan sendiri. Tapi yang sebagian besar sih kalau masalah jantung di sini. Sebelah kiri. Iya, sebelah kiri jantung. Karena jantung. Iya. Nah, ini kalau udah begini baru tinggal merah. Ini lemaknya luar biasa. Ini bisa perlu sampai ke ini, sampai ke ruas tulang belakang palung, pinggul palung ini apa namanya, sendi pinggul ini, biar enak. Ini kalau ada masalah di kaki, masalah ini sampai sini. Nah, ini kalau sudah rata, baru kita tarik yang dari ginjal kanan, ginjal kiri, boleh sekaligus, boleh di ginjal kanan. Gini boleh. Durasi minimal gimana? Ini. Durasinya sampai kita tergantung penyakitnya sih sebenarnya, tapi kita rata-rata 1 jam. Standarnya 1 jam. Minimal Ya paling enggak 50 menit lah. Gitu. Tapi kalau yang penyakit berat, kalau gagal jantung, gagal ginjal, terus kena cuci darah itu bisa 1 jam lebih. 1 orang. Ini boleh ditarik begini. Nah ini untuk yang dari ginjal, ini usus 12 jari yang di kanan kan. Nah, berasa nggak Pak? Nah ini harus ke bawah Pak. Harus ke bawah ini kalau ini. Karena buat ngurai yang di ginjal juga, yang di usus besar, usus 12 jari juga. Nah, baru ditarik, boleh gini biar kiri kanan. Iya, buang ke samping kiri kanan biar enak di pinggangnya ini. Berasa dia. Wah, ini biasa berapa lama satu? Ya. Ini jangan nggak disesuaikan aja. 3 kali 4 tarikan aja. 5. Nah kalau sudah rata baru kita tarik yang tengah ini paru-paru kanan. Nah, ini kiri, paru-paru kiri. Terus kita giniin. Cari sampai kalau ada gerunjel jembatannya berarti di situ permasalahannya. Nah, iya diure lagi. Kan nanti ketemu sambil mendeteksi ya. Nah. Berarti udah setengah main ya Pak? Iya. Tapi totok punggung ini kalau disinergikan dengan bekam luar biasa. Ini dahsyat. mukadimahnya ya? Iya, mukadimahnya ya. Karena nanti kan bicara tentang titik-titik penyakitnya itu kan, tapi harus di general treatment. Harus di JT dulu, diure dulu. Tapi kalau ada emergency, misalnya orang pingsan, cepet di pingsan langsung ketemu pingsan, jatuh dari kendaraan motor di lapangan. Ini dulu. Tengkuknya dibuka aliran, kan oksigen yang naik ke otak kan, ini. Terus ke jantungnya. Iya. Terus ini ke tensinya. Terus baru ke paru-paru, ke lambung. Gini aja. Dorong ke atas biar naik oksigennya gini. Kalau yang pingsan, yang jatuh. Kan sering di lapangan enggak kita nyangka-nyangka, enggak kita kira-kira begitu ya. Nah. Kalau anak bayi Pak jatuh dari kasur gimana Pak tetapnya Pak? Gelundung Pak itu namanya. Dia terus seperti apa Kak anunya? Efeknya, kasusnya? Ya, ada Iya. Ya masalah tapi susah sih anak kecil ya kita tahu apa yang dirasakan, cocok aja. Iya nangis ya ditotok aja. Totok aja. Ya secara umum aja. Nanti dicari di mana yang bermasalah. Misalnya tekan di sini, kalau ditekan di sini sakit, oh berarti ini kena di paru-parunya. Biasanya begitu. Kalau ditekan di sini belikatnya ya mungkin jantungnya ya. Kalau kena di pinggangnya bisa di usus besarnya, bisa di ginjalnya. Kalau ginjal kan ukurannya segini nih. Kalau ginjal itu kan segini. Nah, ini ujungnya sini ginjal. Ini ginjal kiri, ini ginjal kanan. Nah, tinggal diure-ure aja. Ya, kalau totok punggung itu efisien, praktis, efisien, ya gampang lah. Orang-orang buta pun juga lebih gampang. Ya, cuman nanti kasus-kasus berat di lapangan itu yang kita perlu ya apa istilahnya? Ada pengalaman, ada keilmuan, ya belajar ilmu yang lain juga. Ya, ini. Bapak itu yang dipecat itu nggak bangun. Nah,
Ya kalau tadi itu terjadi sumbatannya. Kalau ini kan nggak sampai begitu. Ya ini kan nggak berat-berat banget. Iya ini masih lemak-lemak biasa aja. Ya masih dengan bekam dengan ini insya Allah. Nah ini udah berasa enak, lebih ringan rasanya. Iya. 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 Nah ini masih JT ya, ini masih jalan treatment. Belum JT. Masih JT belum. Iya 15 sampai 30 iya. Belum ke titik permasalahan. Nah iya. Nah ini kan susah kita karena tidak ada terlalu banyak permasalahannya dan organ-organnya juga bagus, insya Allah. Cuman ini masalah lemak aja. Ya kalau lemak ini masalah pola makan biasanya. Sama genetik, sama genetik. Biasa kalau kayak body kayak begini kalau nggak genetik pola makan. Emang ada genetik juga sih, Pak? Oh? Masa? Mungkin dia sesuap. Iya sesuap tapi sering. Dibakar. Oh ini baru GT. Ini baru JT Pak, ya kan? Nah, sekarang coba kita titik focusing ya. Ini kita udah JT, ini sudah emang ini hampir ini saya lihat ini hampir setengah jam ambil anak di situ, hampir setengah jam. Ini kita lihat sekarang kita mau fokus di area jantung. Misalnya kalau dia permasalahan sumbatan di jantung 70-50%, nah ini kita tinggal tekan di sini, ini tekan. Coba antum rasain, ini agak keras saya nekannya ya. Berasa nggak? Berasa kan? Nah, gitu loh, Pak. coba nanti kita lihat apakah ini balik nggak dia. No, kan? Nggak balik. Lama dia, agak lama. Iya, ini baru ya. Iya. Ini permasalahannya. GT-nya harus lama. Lama. Namanya GT kan? JT, GT-nya iya. harus lama. Iya. Iya benar. Iya. Iya, makin dalam ya. Misalnya nih, ya nanti ini kita khusus kita JT yang ada sini ya, kita ini sedikit lagi biar lebih enak. Nanti ketika neken, kalau pakai kayu atau pakai alat, tapi jangan pakai gini, agak rentan, nggak usah. Pakai tangan aja, tapi pakai jempol aja. Ini agak lama kita JT-nya yang sebelah sini aja. Nah, ini udah mulai terasa ini. Lebih terasa ini lebih keras getarannya sedikit ya ini. Nah, lalu kita fokus lagi di sini ya. Berasa Pak ya? Tekan ke dalam Mas. Lebih lebar. Apalagi nih kalau pakai gini. Ini lebih berasa nih. Kalau pakai ini tuh. Berasa nggak? Ini tekan getar nih. Ini tembus rasanya ya. Nah, nggak balik. Benar-benar nggak balik kalau ini. Ternyata di jantungnya udah ini banget tak? Iya. Iya. Ini kan belum, ini agak lama lagi ya. Kita tekan agak lama ya. Itu memang nggak balik karena tekanan lama apa? Karena tadi sudah lama kita GT-nya, terus ini memang ada masalah di perlemakannya di sini. Kalau yang ada masalah balik lagi. Enggak, balik dia. Gitu. Iya. Kalau balik gitu dia apa? Iya. Kalau itu aja tuh nggak balik. No, ini lebih ke dalam. Kan kondisi badan beda. Nih, ini sudah kelihatan. Ini juga kita gini ini di ginjalnya juga berasa. Ini berasa banget. Iya, nyeri-nyeri enak ya Pak. Tembus rasanya. Dari struktur kulit itu dia akan kasar. Iya. Akan kayak kulit jeruk itu loh. Ini Iya. kalau kayak begini sampai sini biasanya sering sakit pinggang. Iya. Tadi suka sakit pinggang nggak? Iya. Orang dulu pas sakit pinggang banyak. Nah,
Ini kan kalau begini kan nggak, kalau ini kan nggak tajam. Ini kalau kita gini, ini juga kena juga karena di Oh, alat besarnya. bantunya itu ya, alat Iya, bantu tadi ya. alat bantunya ada kayu, tapi saya nggak bawa. Kalau ini kan kalau baru pemula nggak kuat ini. Kalau Pak Toto lebih dasar lagi ininya. Coba aja tuh. Tuh. Apalagi posisi dia berdiri gitu tuh kan, nggak balik. Ini aja nih, lama banget ini. Nah, artinya ini kita lihat yang di daerah tensi. Efek dari jantung ke tensi lah. Tuh. Tapi ini lebih banyak ke ya. Terus saja. Nah, ketika kita sudah tekan begini, kita ure lagi gini. Oh, Ya, ure biar dia cepat ininya, biar cepat kembali. elastis ya. Kalau ditapak walaupun dimulai gitu dia bisa terjadi muncul, bisa terjadi Tidak, iya. tergantung perubahan yang dari situ. Tergantung nanti. Biasanya sedikit paling tipis. Iya, tipis dia. Tapi hilang. Nah, nah ini langsung kan hilang dia. Ini juga. Jantung, tensi, Iya. Ini paru ginjal, paru-paru. hati, Nah, ini paru-paru kanan, paru-paru kiri. Hati agak ke sini. lambungnya. Lambung di sebelah sini. kiri. Iya. Lambung agak luas lambung. Ini usus besar, usus 12 batu. Sini ada sini atasnya ginjal, pankreas. Ini hipotensi di sini nih. Iya. Iya di sini. Hipotensi sini. Oh, hipo Sama. juga sama. Sama. Hipo, hiper sama. Tensi. Tapi kalau makanya kalau ini sudah ditekan harus diimbangin di sini biar seimbang antara tensi dan karena tensi ini banyak larinya ke jantung. Kalau kepala juga kalau di sini agak tebal, Iya. dia nggak begitu sakit. Iya. Kalau dari sini tipis karena kepala tuh Oh yang. Iya. sini nih. Kalau tebal, Sini paling dahsyat ini. Ini kalau Ini tipis, Pak. iya tipis kalau paru Tipis nggak ada nih. Tipis Iya. banget nih. ini cuman kalau yang di akupressure kan Berarti pakai dua-duanya begini. tetap. Iya. Iya, ini tipis tuh. Ini. Nggak ada malah kosong. Kuburan itu. Mana? Kantong bolong, dompetnya tipis, Pak. Yang di sini sekarang bolong. jadi pel tuh mana Pak? Nah, ini nih, Pak, nih. Akosis, Pak. Bukan pelor, Maksudnya pel molor. Kalau ketemu punggung berapa kali sekali, Pak? Oh, toto punggung itu kalau yang sakit kronis bisa seminggu 3 kali. Kalau Nggak yang apa-apa, nggak nggak apa-apa, terjadi. enggak. Kalau kayak saya itu Tiap hari nggak apa-apa, Pak. Oh, tiap hari nggak apa. Saya berapa orang kasih jantung, stroke tiap hari ada. Oh, tiap hari. Iya, malahan 3 kali sehari. Pagi, siang, sore. Iya makanya. Itu yang Saya juga kronis. yang kronis. kalau saya seminggu Nggak bisa karena Tapi Iya. kalau 2-3 kali. kalau yang udah sering bisa. Tapi kalau yang Udah awal. mania, ya. Nah ini kan ini walaupun ini kita nggak terlalu serius, ini nanti berasa ini di rumah sehari. Pasti ini pegel garam dia. Iya, Saya bilang kayak kram. iya kayak kalau kena Justru yang bantal. garam ini nanti lusanya enak, Pak. Iya. Harus garam. Iya, Karena teori saya dulu aku puntur harus kram otot. ya karena memang harus begitu. Secara teori memang begitu. Kadang-kadang sih, mohon maaf, sohibul hajat di pasien ini, ditetok nggak enak, pada pegel semua, Iya. kapok gitu. Tapi Iya. dia nggak bisa melewati fase itu. Itu. Setelah itu indah tuh. Nah, Nggak sabarnya dia makanya tuh dia bilang pertama itu Pak sakit saya. Iya. Ujung-ujungnya Jangan 3 hari lupa 4 hari. tambah parah. Kok enak badan saya? Iya. Minta Lagi. lagi. Terapi kok tambah Iya. parah bukannya tambah ini. Nah ini kan agak beda udah, agak berasa beda. Tadi mau keras banget di sini usus besarnya. Ya. Ke ini Pak. Ya nanti tinggal banyak jalan pagi aja. Ini 10.000 langkah setiap hari atau 5.000 lah. 1000 langkah dari warung, Pak. Iya. terus ya, Pak ya? Iya. Sekarang kita finishing, duduk ya. Duduk finishingnya duduk, Pak. Duduk. Oh. Ada di sono, Pak. Enggak ada pasang. Nah, Agak naikin sedikit ini. Iya, biar enggak. Nah ya. Iya. oh finishingnya harus duduk. Iya. Kan iya. Kalau dia duduk kan narik semua otot. Kita biasanya lebih capek. Tapi kalau udah gini kan ini finishing, tinggal kita Karena udah ini. lemes ya. Iya. Udah lemes dari Iya. CT tadi ya. Iya. Nah, ini tadi kan titik focusing di jantung. Sekarang ini titik yang di
Lambung, ini misalnya nih, kita gini, ini luar biasa. Ini yang di lambung. Berasa nggak Pak? Tembus nggak rasanya tangan saya? Tuh. Iya, ini nggak akan balik nih. Kalau kita gini. Tuh. Ini banyak penyebatan tadi. Iya. Ini di lambung juga. Karena makanya banyak Pak, untuk kulit itu juga Iya. menandakan bahwa seseorang itu sakit atau akan terlihat. Iya. Kayak misalnya lambung, Iya. ini akan kembung. Iya. Ini. Kalau diabetes itu Iya. dia goyang semua. Semua. Kalau orang yang bagus, ini tulangnya, Nah. dia begini posisinya. Jadi tulangnya ini suratnya nonjol. gini, sedikit nonjol. gini, nih kayak gini nih. Oh, Maaf. belah ya, belah. Nah, ini bagus nih. Walah kalau Nih kayak saya nih, maaf ya. Saya sama Pak Toto. Tuh. Kan ininya tulang. Kalau ini kan rata, tidak ada paritnya. Iya, Pak. Bukan masalah gemuk. Banyak orang gemuk enggak kalau dia, dan ini ya agak berarti ya. ada agak jarang olahraga juga. Ini banyak polisi tidur. Iya. Ini agak jarang olahraga juga. Nah, ini kita lihat yang biasanya yang sakit pinggangnya, ini yang daerah sini. Ini kalau ditekan begini, ini juga nggak balik nanti. Ini kalau digetarin, iya. Tuh. Tapi agak masih mendung. Iya. Ini Sekali-kali kadang dibutuhkan. iya sekali-kali dibutuhkan karena untuk ini Aku pressure. Kalau nggak ada kuku nggak kan? Terus ya Pak Toto nih. Terus nih. iya. Titik jantung. Iya jantung juga. Tuh. Ini jantung itu kan segini sebenarnya. Ini juga jantung juga. Masalah bukan pada kondisi jantungnya. Sekelilingnya. Ini kan ada ototnya juga ini berasa. Ini kalau diginiin juga ini sama. Ya, berasa ditekan begitu berasa mati ya. Iya, tembus ke dada. Tuh. Kan jantung itu segenggaman kita. Tapi kan bisa di sini, bisa di sekitar ini. Salah sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini, padahal di sini. Padahal sini, Pak. Iya. Ini sudah mulai agak nyaman, agak kendor dia. Cuman ini yang bermasalah di lambungnya juga. Ini kan lambungnya segini. Boleh di tengah sedikit, tapi jangan keras-keras. Ini cuma untuk ngurainya. Tapi yang jelas lemaknya ini luar biasa. Bagi-bagi aja, Pak. Jangan dikurangi, bagi-bagi lah. Ini agak kirim aja. Share. Bagi-bagi, Pak. Share. Yang kurus-kurus ini disuplai. Iya. Ya, cukup lah ya. Ini finishing. Iya, udah finishing ini. Kalau kita mana tadi minyak tadi? Oh iya. Maaf, Pak. Enak tapi Pak. Ah? Enak. Oh enak. Nah, itu baru udah ngasain kan? Baru segitu aja udah enak katanya. Nah, ini untuk hangat udah badannya. Cirinya coba aduh, ini tangannya. Ya, di sini biar tahu. Hangat kan? Iya. Itu berarti darah itu udah ngalir. Oh, tadi kan dingin. Nah, kalau biar nggak jarum, biar nggak kayak di keram itu diginiin aja pakai ini. Finishing. Ini relaksasinya ya. Angin. Nah, ini. Kalau lemak-lemak di sini boleh diginiin. Udah enak sih, hangat. Udah hangat itu jalan darah ringan. Iya. Iya. Terutama di belikat kanan kiri ini yang kan untuk ke tangan, ke kepala, semuanya itu aliran ke situ. Iya. Boleh. Itu buat ke kepala. Ini buat ke kepala kiri. Iya. Iya. Suka manggul biasanya. Kanan gitu itu lebih banyak. Iya. Di malah kanan ini lebih keras. Kalau kita malam-malam kerasnya balik. Iya. Ya, alhamdulillah.
Udah nyaman ya? Udah. Kadang juga efek dari indikasi terlalu sering menahan perasaan. Kalau itu udah psikologis larinya bukan totopung. Iya, alhamdulillah ya. Iya, waalaikumsalam. Iya. Ya, silakan pakai bajunya. Nah, sudah. Praktek coba mulai No, udah mulai. Boleh nih sama Mbak Disa praktek coba. Iya, betul. Rasa lain kalau usah dibuka. Ya enggak lah. Kalau perempuan enggak usah divideokan. Coba di situ. Kalau usah perempuan enggak coba sarung tangan lah. Kan Mbak Disa tetap boleh kan Mbak Disa. Enggak usah buka baju juga di sini bisa. Nanti diarahin. Ya. Dan nanti coba saling ini aja tadi. Enggak apa-apa. Pakai baju enggak apa-apa. Coba berpasangan aja. Coba. Iya, Mbak di depannya biar saling ini nanti balik lagi. Iya. Enggak usah pakai minyak. Ya, coba. Coba seperti tadi itu, belikat kanan dulu ya. Ayo, kita mulai. Ya, belikat kanan dulu. Bisa gini kan bukan? Iya. Begini dulu ya. Awalnya gini dulu ya. Iya. Iya. Awalnya Iya. berbaring, GT-nya berbaring nggak boleh Iya, duduk. enggak apa-apa, ini ini. Enggak, biar ini praktis aja sama aja sih. Ya, praktis aja. Ya. Maksudnya biar terbiasa. Gini dulu ya, gini. Namanya Oh, mati ya itunya ya. Sebelah tangan atau Ini fokus sih. Ini sudah. sebelah tangan dulu pakai ini. Jangan disapu, bahasanya disapu. Iya, nggak apa-apa, boleh. Kalau nggak kuat itunya nggak apa-apa. Disapu begitu. Oh gini. Iya, disapu. Ya memang kalau pakai baju nggak enak Ada dia. treatment itu loh. Memang orinya begini. Cuma dikembangi sama murid-muridnya begitu, biar kena titik fokus titiknya. Terus gini. Oh ini disapu terus Pak, udah bersih Pak. Ya kalau udah sekiranya sudah bersih, baru dimulai dari belikat kiri dulu biasanya. Belikat kanan dulu. Ya, JT belikat kanan. Nah, belikat kanan di JT. Diurai belikat kanan. Orang aku putus jangan diajarin Pak, udah hafal dia tahu dia. Ini Pak kanan Pak. Kanan dulu kan Yuna. Sunah ya? Iya kanan dulu. Iya ini udah sering kenceng Pak. Kukunya nggak boleh panjang loh ya. Iya iya Pak. Kuritnya pada ledes. itu aja belum. Kalau perempuan udah lagi kasusnya. Yang pas belikatnya atau samping-sampingnya sih? Kalau tetap dulu. Iya. Sakit. Iya. Iya. Gimana sih Pak? Itu kan bisa begini. Nah, sekarang antum lebih cerah, Pak. Udah seger dari malam Pak. Ini ya. Oh, pantas. Tidur ya sampai Makanya saya lihat capek banget. Nah, sekarang udah pandangan ininya agak matanya ya melek. kalau saya berapa kali tadi untuk tabung saya Kenapa? Lebih sering. Iya, 2 kali seminggu nggak apa-apa. Sekali seminggu juga nggak apa-apa. Terus langsung selesai ditopung kalau bisa dibekap. Ya, iya benar. Antum juga perhatiin, nggak apa-apa. Nanti berbalik lagi, terus di belakangnya dia, nggak apa-apa. Antum di sana, di tengah. Terus nanti antum di terapi sama dia, nggak antum di tengah dulu, antum belakang. Kan dia udah tadi. Ini pasien dari tadi gerak mulu kan. Iya. Nggak ada sarung tangan saya. Maaf Bu ya. Ada sarung tangan Bu yang gini. Ini kan pemberasa nih kan tuh. Iya. Tuh. Maaf Bu ya. Iya, terus ini maaf. Iya. Karena ini lagi banyak ke otak kanan ini ya. Ketian ini Masya Allah ini keras banget ini. Ini maaf. Iya, Ibu agak kurang ini ya anunya ya fisiknya ya. Iya. Nah, alhamdulillah.
Hmm. Hah? Oh ya, boleh. Bentar. Coba, nih, maaf. Apa lurus? Jangan lurus. Nah, ini kan. Kesurupan kan? Hah? Kesurupan. Rasa. Kalau yang udah biasa mah gitu. Iya, kalau udah biasa nanti lama-lama ini kan, kaku banget. Ini tuh dia mah kayak pokoknya kayak dogel-dogel ini Pak. Tuh dogel-dogel aja gitu. Dikit-dikit kebiasa PGS sih. PGS sama Totok jangan bercampur ya Pak. Iya. Makan doang. Ya memang kalau awal-awal itu berasa nanti tangannya, tapi ya. Ya, duduk aja Pak, sini Pak. Dua tangan ya Pak? Maaf Bu, minta pinjam ininya, maaf ya. Iya. Iya. Iya, jantung ini agak tertutup sedikit. Tapi katanya jika nggak boleh Ini baru penguraian doang. Kalau nggak kita kan sulit, kita kan pakai sikut malah. Nggak boleh pakai sikut. Kaku makanya enakan kalau posisinya berbaring. Aku kan susah mulainya. Kalau udah begini kerjanya tidak. ini enak banget kali. Oh, gayanya kayak iya, bos aja. Jempolnya satu dia nggak biasa. Mana? Apa ya totok sendawa ya Pak? Hah? Lambungnya kurang bagus. Iya. Lambung antum. Coba rasain ya, nilai ya. Berasa kan? Ya, balik Mbak. Gantian. Nah, balik. Kalau awal-awal nggak boleh kencang dulu, cuma kemudian dua volumenya dulu. Iya, sama bekam langsung ini kan. Iya, sinergikan. Iya.
Ini lambungan tuh Pak. Iya, iya lambungnya ya, kacaunya. Iya. Urai-urai. Iya. Nah, alhamdulillah kan. Berasa ya? Hah? Lebih enak ya? Iya, iya. Langsung dampaknya. Nanti kalau ada belum. Oh iya, silakan. Nanti minta ya. Saya di Bekasi di Jati Keramat. Iya. Iya, minta nomor-nomor. Kalau ada kukunya kita nggak bisa maksimal. Itu selain tetap bunga apa itu? Bekam ada, Kubun ada. Saya klinik. Klinik punya klinik saya. Sama kecil tapi klinik saya. Ada orang dua. Ada orang pulang di sekitar Waalaikum. Iya, waalaikum. Iya. Jadi nanti rusak ototnya kalau pakai hujan. Oh, makan semua. Karena kalau nggak langsung kita ada problem. kita itu juga Nah itu kan enggak ini. pernah merasa kalau kena iya baik Nah, sekitar itu. Kamu ya. Paru ya. Sampai pada dia masuk. Iya, Sampai Sulsel itu hampir 75 juta. Di Sisma di Jakarta. Ada. Enggak, ada di Jakarta. Bekasi kurang ini. Daerah kan dia di Jakarta Utara, tapi sekarang dia di daerah pindah ke apa namanya? Sininya Ciracas, di Ciracas. Iya, ke timur jatuhnya. Ya. Berarti Pak Toto, berarti sama makan ini juga ya. Reaksi Pak Dik. Pasien-pasien itu sama makan semua include. Berarti kalau yang begini ini sampai tergantung berapa bulan itu ya? Iya, nanti dia tadi ya kalau kita nyambung. Oh ya. Terus sebulan-sebulannya kita ulangi kalau sampai ke dalam di anak pada terbang masih teman Iya. kalau sama iya. Jadi kan banyak ini hilangin semua harus kasih komunikasi. Iya benar. Gitu sih. Dan memang nyambung kan ini nggak ada sampai ngamuk-ngamuk ya. Nggak ada. Kalau nyamuk itu kita ke rumah sakit. Iya. 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 Ya artinya sudah connect lah. Kayak di bis. Beda kalau Orang itu nggak pernah ketemu. Iya. Iya. Otot kan dari mata matanya. Iya. Ya kalau dia udah ngerasain tadi udah lebih enak. Ya, itu mah enak. Iya. Tadi yang agak suram Pak tadi Pak agak suram. Iya. Buka wajib. Nggak apa-apa buka aja. Bang. Tadi dulu dari Mama Satu Rahman. Intinya ini dulu Pak, kanan kiri. Iya. Apa tadi dorong ini ya? Iya, barang Ya. nggak apa-apa. Kan nanti setelah itu bang. Nah ini sering. Iya ini agak tidur malam terus ya. Agak malam tidurnya Pak. Ah ya benar. Oh. Iya. Iya, kanan kiri terus mau buka di sini boleh di sini tapi kan alangkah bagusnya buka dulu biar oksigennya naik ke atas agak. Nah. Iya, ini kau belajar. Yang potensi. Iya. Iya.
Pernah saya panas, saya totok aja. Iya, iya benar. Alhamdulillah. Iya, Terus udah putih aja. iya benar. Iya, ini lagi Orang kurang. saya jatuh Pak yang bayi Terus? ya udah saya totok ininya aja biar oksigennya naik Iya. kan. Apa itu kan beneran di bawahnya. Iya. Pokoknya paginya Terus, ketawa-tawa. iya, iya, langsung enak. Pokoknya langsung jitu.